Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena telah melimpahkan berkat serta rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di acara workshop pada pagi hari ini. Baik, yang terhormat, Ibu Dr. Reni Suryanita, STMT. Yang kami hormati, Bapak Dr. Nawir Rasidi, STMT. Yang kami hormati, Kaprodi di lingkungan Universitas Tribuana Tunggadewi. Yang kami hormati, Bapak dan Ibu dosen Prodi Teknik Sipil. Baik, yang pertama saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Seto Rupiana. Di sini saya sebagai pembawa acara. Oke, untuk acara selanjutnya saya akan membaca susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, kata sambutan. Yang keempat, acara inti. Yang kelima, penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, maka kita akan berlanjut ke acara yang selanjutnya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya. Kata sambutan oleh Bapak Rifki Aldila, STMT, selaku Ketua Panitia. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Teknik Universitas Tribuana Tunggadewi, Bapak Nawir Rasidi, STMT. Yang saya hormati Bapak KPS Fakultas Teknik, Bapak Andika Setiawijaya, SPDMT. Yang saya hormati Ibu Dr. Reni Suryanita, STMT, selaku pemateri pada pagi hari ini. Dan yang saya banggakan seluruh peserta workshop kurikulum. Mengawali workshop kali ini, marilah kita bersama-sama terlebih dahulu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas segala limpahan rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul dalam rangka menghadiri acara workshop rekonstruksi kurikulum program studi teknik sipil Universitas Tribuana Tunggadewi oleh Badan Musyawarah Pendidikan Tinggi Teknik Sipil Seluruh Indonesia atau BMP TTSSI
pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa aral suatu apapun. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada pagi hari ini kami mewakili seluruh panitia acara workshop mengucapkan banyak terima kasih kepada para undangan, pembicara, dan rekan-rekan serta panitia pada workshop pada pagi hari ini. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, workshop kurikulum ini diselenggarakan bertujuan untuk meningkatkan mutu kurikulum dan memperbaiki atau merekonstruksi kurikulum yang ada sehingga sesuai dengan tujuan dari MPKM. Diharapkan dengan adanya workshop ini dapat memiliki kompetensi yang memahami kurikulum dan standar proses pembelajaran, landasan filosofi, dan pengembangan kurikulum pendidikan tinggi berbasis standar nasional. Demikianlah sambutan dari kami selaku Ketua Pelaksana Workshop. Semoga acara pada pagi hari ini berjalan lancar dan barokah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kepada acara yang selanjutnya, yaitu sambutan dari Bapak Galih Damar Pandulu, STMT, selaku Wakil Dekan Fakultas Teknik, sekaligus membuka acara workshop pada pagi hari ini. Kepada Bapak Galih, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Dr. Reni Suryanita STMT dari Universitas Riau. Yang saya hormati Bapak Handika Setiawijaya selaku Ketua Program Studi Teknik Sipil. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen di Fakultas Teknik. Pada pagi hari ini kita menyelenggarakan workshop kurikulum dalam rangka hibah MBKM di program Teknik Sipil. Sebelumnya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini kita bisa menyelenggarakan kegiatan ini dengan lancar dan semoga selalu bermanfaat. Sebelumnya perkenalkanlah Ibu Reni, jadi kami dari Universitas Dibana Tunggadewi. Mungkin kalau Ibu ada waktu ke Malang nanti kita bisa sharing ya Ibu ya. Jadi di sini saya mewakili Pak Dekan, Pak Dr. Nawi Rasidi. Jadi universitas kami itu salah satu perguruan tinggi di Malang. Kemudian kita informasikan juga bahwa sebaran mahasiswa kami itu 70% itu memang ada di Indonesia Timur ya Bu, di NTT, kemudian di NTB, kemudian di Maluku, Papua, dan Kalimantan, dan sebagian di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ya, seperti itu Bu. Jadi itu sebaran mahasiswa kami. Kemudian di program hibah ini kita mempunyai 4 program Ibu. Jadi program kita adalah program magang, kemudian ada pertukaran pelajar, kemudian KKN tematik dan riset ya Bu. Jadi nanti mungkin kami boleh sharing ya Ibu dengan Ibu. Jadi beberapa atau sebagian kegiatan sudah berjalan Ibu, seperti pertukaran pelajar kita kemarin sudah melakukan pertukaran pelajar dengan beberapa kampus di Malang dan di Jawa Timur. Kemudian juga kita juga ada pertukaran kegiatan pertukaran pelajar ke UTHE Bu di Malaysia seperti itu. Kemudian juga magang juga kita ada kegiatan dan KKN tematik dan riset seperti itu. Kemudian juga nanti mohon perkenalkan kami bahwa kami sudah menyusun kurikulum Ibu, jadi mohon nanti kami bisa direview Bu. Nah, kemudian juga nanti kita bisa sharing Bu, seperti misalnya untuk pertukaran pelajar, kemudian magang, kemudian KKN tematik dan riset, mungkin kita bisa sharing Bu penempatannya di semesternya mungkin seperti itu. Kemudian juga tadi Ibu perkenankan Ibu kalau misalnya berkenan kami nanti akan direview tanggal 12, jadi mohon masukannya Ibu seperti itu.
Kemudian kami berharap kita bisa berlanjut ya Bu, masih boleh konsultasi setelah kegiatan ini nanti selesai ya Bu, mohon keluangan waktunya seperti itu. Ya, Mungkin siap, Pak. mungkin dari kami cukup sekian. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar, bermanfaat, dan kita bisa menjalin kerjasama ya Bu ya, dari Bu Nitri dengan Universitas Riau seperti itu. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara pada pagi hari ini saya nyatakan dibuka. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk acara selanjutnya workshop rekonstruksi kurikulum MBKB Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik Unitri oleh BMPTTS yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Reni Suryanita, STMT, yang akan dilanjutkan dengan sesi diskusi yang akan dipandukan oleh moderator, oleh Ibu Dianorvi. Baik, untuk Ibu Reni, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Seto sebagai selaku MC dan saya sebagai moderator. Mohon izin Bu Reni, saya mendampingi Ibu Reni dan teman-teman dari program studi teknik sipil dan khususnya Bapak Ketua Program Studi ini Pak Handika Setiawijaya yang akan sekiranya dari pertemuan ini kami mendapatkan arahan lebih atas rekonstruksi kurikulum dalam implementasi MPKM yang sebelumnya memang setelah ada kami draft, ya masih draft ya Pak Handika ya, kami masih draft dan mohon arahannya kembali, bagaimanakah yang sebenarnya untuk kurikulum MPKM ini setidaknya sebagai penyempurnaan dari kurikulum teknik sipil di Universitas Tribhuwana Tunggal-Dewi. Sebelumnya dalam pertemuan kita ini nanti ada waktu, mungkin mohon izin Bu Reni, Bu Dr. Reni, untuk kami bisa juga menyampaikan secara draftnya mungkin ya Pak Handika ya, apa yang telah dapat kami sampaikan ini atau mungkin paparan dulu dari Bu Reni, monggo nanti kami serahkan kepada Bu Reni bagaimana enaknya kita bisa final dalam kegiatan ini sampai akhirnya kita menemukan satu periode kelulusan mahasiswa ini pakai mata kuliah ini gitu, seperti itu. Demikian Bu Reni ya. Baik. Untuk sebagai awal kami sampaikan bahwa kurikulum kami ini sebenarnya sudah peninjauan kurikulum itu dilakukan 4 tahun sekali. Untuk yang terakhir kita masih menggunakan kurikulum yang tahun 2018. Kemudian karena ada implementasi kurikulum ini mulai tahun 2021 2022 ini mau kita terapkan untuk kurikulum yang MBKM tersebut Bu Reni. Jadi yang sebelumnya itu kita masih pakai yang lama yang 2018. Ini kita juga match-kan dengan kondisi kampus Universitas Tribhuwana Tunggal-Dewi ke dalam siap akademiknya, siap NG-nya. Jadi sistem informasi manajemen kami di universitas. Jadi akan kami supaya bisa link dan kami bisa match-kan untuk pelaporan kita di feeder PDPT. Demikian. Jadi ada ternyata itu yang namanya sudah ada jadi kurikulumnya, harus ada jadi dulu, baru kita nanti bisa panjang ceritanya ya, gitu ya Bu Reni ya. Betul, ya. Oke. Baik, Ibu, kami waktu dan kesempatannya kami serahkan kepada Bu Reni sepenuhnya. Kami mau manut aja bagaimana kita nanti progres acara di sini. Saya akan bantu untuk memandu dan menemani.
Demikian Bu Dr. Reni Suryanita STMT, kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Dian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Baik, tadi sudah dibuka oleh Pak Wakil Dekan. Mungkin saya langsung aja ya, kita mau sekaligus diskusi. Ini host boleh bantu saya untuk ini, host disable participant sharing screen. Boleh dibukakan sharingnya untuk saya? Oke. Nah, jadi saya akan jadi kita mungkin teknisnya saya berikan sedikit ini ya materi Bu Dian ya. Jadi mungkin Ya. nanti di bagian mana yang kita mau diskusikan nggak lama ya, kita mungkin to the point, apalagi ini sudah peringkatnya mendapatkan hibah ya. Jadi kita akan sampai nanti ke Monef terakhir. Nah, kita bahas, apalagi saya tadi sudah dapatkan dari Pak Andika tentang kurikulum ya, draft kurikulum. Jadi untuk kita diskusikan ya. Oke, nah jadi ini sehubungan dengan pelaporan hibah juga ya Bapak Ibu tahu ya, karena nanti akan pada saat Monef juga ditanya ya. Nah, ini salah satu luaran kita. Nah, mungkin dengan rekaman kegiatan ini bisa disampaikan bahwa sudah menjalankan aktivitasnya. Salah satunya adalah rekonstruksi kurikulum MBKM Prodi Teknik Sipil untuk Universitas Tribhuwana Tunggadewi ini ya. Nah, oke. Nah, ini juga mungkin sekedar ini saya ya, karena kalau kita tadi saya di sini mewakili BAMUS ya, ya Pak Andika ya, karena mungkin profesi ya, jadi karena mungkin aturannya dari keuangannya juga kalau apa namanya, kalau PNS nggak bisa ya Pak Andika ya, gitu ya. Sama kementerian nggak bisa kayaknya. Iya, sesama kementerian nggak bisa. Nah, Dari itu memang asosiasi, prosedurnya, Bu. betul. Jadi kita menggunakan asosiasi, jadi gunakan BAMUS dari TSI Komda 1 ya Pak Andika. Nah, mungkin nanti dilengkapi dengan surat dari itu ya Pak ya untuk BAMUS. Jadi nanti ada pelaporan Bapak kuat untuk pertanggungjawaban ini nanti kegiatan ya. Nah, oke, jadi mungkin saya perkenalkan sedikit. Kalau saya itu dosen di jurusan Teknik Sipil Universitas Riau, ya kita menyebutnya dengan UNDRI. Kadang-kadang UNDRI dengan UNSRI itu sering ketukar ya, hanya dengan lambang S-nya. Jadi UNDRI dengan UNSRI gitu ya. Nah, jadi kalau saya memang lebih dari awalnya tadi sekretaris jurusan, ketua jurusan, kemudian lebih sekarang ini lebih ke universitas, Bu Dian, ya Bapak Ibu ya. Jadi saya di ketua tim akreditasi perguruan tinggi, kemudian di instruktur pekerti AA juga ya, instruktur karena sekarang kan di antara 57 perguruan tinggi se-Indonesia kan harus ada legalitasnya. Nah, salah satunya UNDRI termasuk. Jadi kita juga melaksanakan secara daring, sampai ke Mataram juga ada tawarannya karena secara daring ya pekerti AA. Nah, kemudian juga selain itu saya juga auditor AMI di UNDRI, dan jabatan yang sekarang adalah koordinator pusat jaminan mutu. Nah, tahun lalu saya sebagai ketua tim Merdeka Belajar tahun lalu. Nah, jadi tahun ini saya masih di dalam tim, tapi ketuanya kita ganti. Jadi kan biar ada regenerasinya. Nah, nanti saya akan ceritakan sedikit tentang MBKM-nya versi UNDRI ya. Jadi kita semua memang di-push untuk mengejar IKU namanya ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu tahu ya, IKU yang mau kita kejar satu persatu, ini sumbernya sudah ada ya, saya masukkan sumbernya, bahwa Bapak Ibu juga sekarang BKD-nya sudah mulai di sister atau belum, Bu Dian? Belum Bu, dari ya? dari LE Dikti itu masih kami kan karena swasta, kami dari LE Dikti, jadi masih belum sister. Insya Allah tahun depan, ini semester depan. Semester ini terakhir itu tahun bulan September kemarin, ya semester depan. Ya betul, karena kita dari diberi waktu masih belum. Ya, diberi waktu untuk memberlakukannya ke dalam sister adalah semester genap 2020-2021. Paling lama adalah semester ganjil ini. Nah, jadi pelaporannya paling lambat adalah di bulan Februari 2022. Ya, jadi mulai dari sekarang juga Bapak Ibu mulai menata sisternya. Karena nanti pelaporan kita tuh ada di sister, ini akan terkonek.
ke IKU perguruan tinggi. Jadi nanti Universitas Tribuana akan dilihat berapa jumlah dosen yang menghasilkan penelitian, ini diambilnya dari sister gitu. Nah, sementara untuk kegiatan kita ini ya MBKM, nah kita berfokus di sini. Jadi akan dilihat mata kuliah ini memang dari PD Dikti, dari feeder nantinya. Nah, namun ya si dosen kita minta menghasilkan RPS-nya itu berbasis case dan project based method. Nah, jadi ini yang akan dilaporkan di feeder. Nah, kurikulum MBKM yang kita buat ini, yang kita laksanakan ini, itu berbasis case dan project based. Nah, ya kayak magang, itu kan semuanya sudah project based itu. Case method semua. Jadi bukan hanya sekedar tutorial di kelas gitu ya. Jadi itu yang akan kita konversikan ke dalam bentuk RPS-nya gitu. Nah, ini untuk menghasilkan IKU yang ketujuh, ya IKU 7. Nah, oke. Kita kembali ke konsep awal Kampus Merdeka ini, bahwa Merdeka Belajar 3 semester di luar prodi ini adalah bertujuan memberikan pengalaman belajar di luar prodi dan capaian pembelajaran kompetensi tambahan. Jadi kata kuncinya di sini bukan mengejar yang utama, tapi yang tambahan, pengalaman belajar ini yang kita berikan ke mahasiswa, ya. Nah, ini juga Bapak Ibu sudah tahu. Tadi yang di sini kita mengambil yang mana Bu Dewi ya, pertukaran Bu Dian? Ini pertukaran Kita pelajar. pertukaran pelajar, kemudian Kemudian magang, magang 2, magang, KKNT, KKN matematik ya, ini ya, ya. terus kemudian riset. Riset. 4. Nah, riset ya ada 4 ini. Karena dia syarat hibah kita ini minimal 3 ya, 3 bentuk kegiatan pembelajaran. Nah, berarti Unitri mengambil pertukaran pelajar, magang, KKN tematik dan riset. Nah, ketiga-tiga ini nanti kita akan lihat ya output yang sudah dibuat atau dijalankan ya. Nah, ini yang tadi ya kita diskusikan ya. Jadi bantuan hibah walaupun tadi ada PJJ kalau nggak salah satu lagi ya. Nah, di bawah Belmawa ini ada 2 bantuan ya. Pertama, bantuan kerjasama kurikulum dan implementasinya atau kita kenal KSKI. KSKI ini yang sekarang ya Teknik Sipil Tribuana dapat ya. Nah, ini. Nah, ada lagi yang namanya COE. Nah, COE MBKM. Nah, levelnya COE MBKM ini di atas KSKI karena dia skemanya 1-2 gitu. 1 dan 2. Jadi kalau kita sudah mendapatkan KSKI tahun ini, target kita tahun depan adalah ini lagi gitu. Jadi artinya karena kita sudah menjadi role model, center of excellence. Jadi kita jadi model bagi prodi lain gitu. Nah, jadi kalau sudah pernah mendapatkan ini KSKI tahun lalu misalnya, ini mendapatkan ke sini COE akan mudah. Makanya tadi saya tanya apakah yang tadi dapat COE pernah dapat ini? Nah, berarti dokumennya udah lengkap nih. Karena tanyanya nih syaratnya dokumen dulu nih masuk ke COE gitu. Iya, Ya. padahal belum. Jadi, padahal belum ya. Nah, artinya mungkin di proposal sudah menyatakan dokumen-dokumen yang diminta. Iya, betul. Jadi umumnya kalau pemenang ini tahun lalu itu perginya ke COE. Nah, berarti target kita tahun depan nanti kita masuk ke sini gitu ya, Bu Dian. Nah, Ya, jadi insya kita lihatlah ini. Nah, ini gambarannya ya dari Belmawa ya untuk ini yang pemenang. Nah, ini versi di kami ya, versi di Untri dulu. Saya coba pemetakan ya. Ini tahun lalu ya. Tahun lalu itu yang warna pink 2020. Kami kalau KSKI bolehnya mengusulkan 10 proposal, maksimum 10. Nah, alhamdulillah kami lolos 8 tahun lalu ya. 8 proposal untuk tingkat universitas. Nah, jadi tahun ini kita belajar dari pengalaman tahun lalu ya. Jadi kami mengusulkan 10 dan memang target untuk dikirim itu 10-10-nya menang gitu. Dan memang alhamdulillah menang. Jadi artinya kami menseleksi dulu. Nah, jadi sebelum jatuh tempo untuk pengumpulan ke Belmawa ya, kita mengumpulkan dulu dari prodi-prodi karena kami mempunyai S1-nya 54 prodi, Bu Dian, Bapak Ibu. Ya, dari 54 ini kita share infonya ke prodi. Sebulan sebelum jatuh tempo kita minta kumpulkan draft mereka, proposal mereka. Nah, baru kami seleksi. Ya, jadi kami seleksi dan kami dampingi karena kami mempunyai tadi tim MBKM tadi. Jadi target kita memang maju untuk menang. Nah, alhamdulillah 10 yang diusulkan 10-10-nya menang. Yang ini yang tahun ini. Nah, kemudian 2 lagi kami lolos di ini COE.
Nah, pemenang 2 COE ini adalah pemenang tahun lalu yang 8 ini, di antara 8 ini. Nah, itu. Karena dari satu institusi hanya boleh mengusulkan 2 prodi. Nah, keduanya pemenang tahun lalu yang dari di antara 8 kami usulkan ke COE. Nah, COE skema 2 dengan nilai 175. Nah, sementara KSKI ini kita mendapatkan nilai 65 ya. Nah, 65 kali 10, 650 juta tambah 2 dikali 175, genaplah 1 M. Dapatnya kami tahun ini dari hibah Belmawa Dikti. Nah, ini yang kita coba persiapkan dengan matang, dan memang segala sesuatu dipersiapkan dengan matang, insya Allah tidak mengkhianati ini ya Bu ya, hasil tidak mengkhianati prosesnya lah ya. Memang betul-betul kami persiapkan. Nah, semoga nanti Prodi Teknik Sipil bisa maju yang ke tingkat COE-nya gitu. Jadi bertingkat kita. Ya. Nah, jadi disinilah salah satunya juga prodi kami ya, kebetulan dari prodi saya Teknik Sipil kami ada di yang 8 ini gitu. Nah, kalau kita lihat ya, secaranya Teknik Sipil di Indonesia, makanya kita patut berbangga ya prodi Unitri lolos ya. Kalau kita lihat gambarannya Teknik Sipil ini di tahun 2020 itu hanya 17 prodi yang menang. Ya. Nah, di tahun ini Teknik Sipilnya 13 prodi. Salah satunya adalah prodi Bapak Ibu. Nah, jadi alhamdulillah gitu. Ya, memang luar biasa ini. Ini kalau saya gambarkan nih pemenang prodi ya. Pemenang prodi KSKI tahun ini adalah 582. Pemenang prodi hibah KSKI ini. 582. Tahun lalu itu 605. Artinya memang terjadi penurunan tahun ini ya. Mungkin juga akibat belanja COVID ya, belanja anggaran untuk ke COVID pandemi. Nah, dari 582 ini ada prodi Bapak Ibu, yaitu ini sebanyak 13 prodi. Ini adalah prodi Teknik Sipil. Salah satunya adalah prodi Bapak Ibu. Nah, jadi memang ini suatu hal yang luar biasa gitu ya. Nah, bisa mendapatkan hibah KSKI ini ya di antara 13 prodi yang lainnya gitu ya. Nah, sementara kalau dari segi rumpun teknik ya, memang rumpun teknik ini bersaingnya agak sulit karena mungkin sulit juga memperjuangkan MBKM ya mungkin. Nah, di sini kalau kita lihat ya, rumpun tekniknya juga menurun. Tahun lalu itu 105 pemenangnya dari teknik, bermacam-macam teknik ya, rumpun teknik. Tahun ini cuma 77 gitu. Ya, nah 77 tadilah diantaranya 13-nya adalah Teknik Sipil dan 1 diantaranya adalah Unitri gitu ya. Nah, alhamdulillah. Nah, itu penyemangat kita. Sekarang kita kalau mau fokus ke hibah KSKI ini, yang dimintanya kan ada 6 dokumen ya, Bapak Ibu ya. Jadi 6 dokumen itu pertama perumusan kebijakan. Nanti kita lihat apakah sudah ada ya. Kemudian penyusunan panduan atau pedoman yang menjadi acuan program kerjasama. Kemudian pengembangan kurikulum yang sekarang kita lakukan ini. Nah, ini masuk di sini karena harus mencakup perencanaan, proses pembelajaran, penilaian, evaluasi pembelajaran termasuk mekanisme prosedur konversinya serta penjaminan mutu yang berbasis pada capaian pembelajaran lulusan program studi. Jadi nanti juga harus ada POB-nya. Nah, POB-nya penyusunan prosedur operasional baku, POB. Atau kita kenal dengan SOP ya. Nah, jadi dari POB ini kita akan tahu bagaimana alur mahasiswa kemana dulu, dosen kemana dulu ininya alurnya. Nanti kita lihat juga POB-nya. Nah, kemudian mengembangkan model kerjasama kurikulum. Dengan beberapa pihak ini harus ada dokumennya. Dan kemudian implementasi MBKM ini minimal 3 bentuk tadi. Ternyata Unitri ada 4. Nah, ini nilai lebihnya ya. Jadi rata-rata pemenang hibah ini memang membuat sesuatu yang di atas dari panduan standar gitu ya. Nah, ini juga tahun lalu ya saya salah satu reviewer dari seleksi dari hibah ini. Jadi kalau nggak salah ada sekitar 48 reviewer tingkat nasional ya. Nah, kita dari 1000, saya lupa 1600 apa 1800 proposal yang masuk ya ke Belmawa. Nah, itu tahap pertama seleksinya Bapak Ibu adalah mengikuti panduan. Contohnya adalah warna cover. Nah, tahun ini warna cover kalau nggak salah putih ya. Tahun lalu warna cover itu biru. Nah, jadi seleksi awalnya dari tim Belmawa adalah jika tidak biru covernya,
gugur. Gugur. Jadi itu paling ini ya, kadang-kadang kita aduh gitu ya, gara-gara tidak baca panduan nih gitu ya. Nah, walaupun bagus isi proposal Bapak Ibu ya, gara-gara tidak baca panduan itu digugurkan. Nah, kebetulan waktu itu saya tahun lalu memeriksa, kalau nggak salah saya dapat 60-an juga ya prodi dalam waktu 1 minggu diperiksa. Memang kerja kita memang itu. Jadi dalam waktu 1 minggu memeriksa 60 prodi. Jadi jika dapat panduannya warna putih, covernya, saya bersyukur karena nggak perlu saya baca gitu ya. Karena gugur, nah gugur gitu. Jadi kita langsung bersorak di grup, oh saya ada 10 nih prodi yang covernya putih gitu ya, tidak baca panduan. Nah, padahal yang diminta adalah covernya warna biru. Nah, itu contoh Bapak Ibu ya. Seperti itu juga lah diberlakukan di hibah penelitian dan hibah lain. Kalau kementerian gitu. Jadi ikuti panduan yang pertama. Nah, setelah itu baru dilihat luaran yang dijanjikan. Jadi kalau dilihat proposalnya manis gitu ya, manis-manis saja atau bagus-bagus saja, itu memang kandidat untuk lulus. Tapi dilihat ada keunikan bahasa di sana. Jadi bahasanya jangan normatif. Normatif itu gimana? Bahasanya itu standar bahasa panduan ya. Ya, proposal. Tapi buatlah dia unik. Ceritakanlah di Unitri ada apa. Nah, jadi nggak sama. Jadi kata-kata institusi kita dicantumkan di dalam narasinya, keadaannya sehingga si reviewer membaca seakan-akan berada di kampus kita gitu. Nah, itu yang sering juga luput bagi si prodi mengusulkan. Jadi bahasa panduan dicopasnya lagi di dalam proposalnya. Nah, sehingga narasinya tuh bagus-bagus tinggi-tinggi tapi nggak ada kita sebagai pembacanya tidak menggambarkan ini Unitri misalnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ikuti panduan kemudian buat dia unik. Unik memang menceritakan prodi kita. Nah, nanti Bapak Ibu juga akan dinilai berdasarkan data ini. Nah, apakah sudah diimplementasikan? Videonya juga dibuat. Nah, ya. Jadi ini luaran untuk KSKI untuk terkait dokumen kurikulum. Mulai identitas program studi, evaluasi, profil semuanya ini mengikuti buku panduan kurikulum perguruan tinggi. Ini bukunya sudah dikeluarkan. Ya, jadi buku KPT ya, kurikulum perguruan tinggi, ikuti panduannya karena di sana ada mulai dari perumusan CPL, CPMK, RPS dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, yang paling penting juga adanya ini. Mungkin university value ini bahasanya budaya akademik ya. Nah, apa budaya akademiknya Unitri? Nah, jadi rohnya, jargonnya, nah sikap nilainya. Kalau nggak salah tadi saya di ini dokumen ada juga ya, sikap nilai apa yang dikembangkan di dalam kurikulum kita. Yang ini kalau di Unitri apa Bu Dian? Kita bisa langsung ya. Education, apakah yang ini maksudnya ya education for all atau kampus kerakyatan? Apakah ya, itu bisa jadi. jargon? Nah, itu nanti akan dimasukkan di dalam kurikulum. Nah, jadi sikap-sikap nilai itu akan masuk ke dalam kurikulum. Nah, jadi contoh gini, kalau di Universitas Riau kita mengembangkan sikap namanya sikap ASRI. ASRI itu singkatan dari amanah, santun, responsif, dan inovatif. Nah, keempat sikap ini masuk dia ke mata kuliah. Contohnya yang amanah itu kami titipkan, ada keluar mata kuliah dari mata kuliah universitas. Ada kami mata kuliahnya budaya Melayu. Nah, kemudian untuk responsif dan inovatif kami mengeluarkan mata kuliah literasi digital. Nah, itu seluruh mahasiswa mengambil gitu. Jadi versi yang seperti itu. Nah, itu yang dibuat namanya unik ya. Nah, jadi budaya akademik inilah yang kami kembangkan hingga ke mata kuliah karena dia menjadi roh bagi mahasiswa dan hingga alumni tamat membawa itu roh itulah ya. Nah, sekarang kita lihat nih sedikit berbagi pengalaman dengan penerapan MBKM di Universitas Riau ya. Jadi kita menyediakan namanya yang SKS reguler yang seperti sebelum adanya MBKM ya. Jadi tetap dirancang 8 semester. Jadi prodi menyiapkan kurikulum reguler dan kemudian kurikulum untuk MBKM. Walaupun mungkin
tidak dibagi dua, tapi di dalamnya kurikulum reguler harus memasukkan yang namanya tadi Merdeka Belajar. Nah, jadi supaya jelasnya kami pisah. Ini adalah model 8 semester reguler. Nah, kemudian ada kita namakan model 4121 ini 4 semester di dalam program studi, 1 semester di luar program studi tapi masih di Universitas Riau, dan 2 semesternya ada di luar Universitas Riau, dan 1 semester terakhir, semester 8 masuk lagi ke dalam kampus untuk menyelesaikan tugas akhir. Jadi ini pola dari MBKM kami, 4121 gitu ya istilahnya ya. Nah, susunannya. Nah, tapi kami juga karena kita di universitas prodi bermacam-macam polanya, ya kita boleh model lain, tapi silahkan rumuskan dengan baik. Jadi tidak menutup, oh tidak boleh gitu ya, enggak. Jadi kita memang menyiapkan 1 slot lagi, silakan model lain, ya alternatif kurikulum merdeka lainnya yang disepakati prodi dan disetujui oleh Undri juga. Nah, itu dia versinya di Universitas Riau. Sehingga kami buat seperti ini. Semester 1, semester 2 itu mata kuliahnya MKWU dan juga mata kuliah keprodian ya ada di situ. Ya, jadi mata kuliah universitas ini dimasukkan di sini juga tadi yang ada budaya Melayu, kemudian ada mata kuliah lingkungan ya itu yang semua mahasiswa mengambil di semester 1, 2. Semester 3 dan 4 ini mata kuliah prodi ya mata kuliah keprodian juga ya. Nah, di semester 5 ini sudah mulai dia untuk belajar keluar. Nah, belajar keluarnya di mana? Di dalam Universitas Riau. Jadi dia tahap belajar keluar, pertukaran pelajar keluarnya kami izinkan baru di semester 5. Jadi nggak ada yang semester 2, 3, 4 ini kita nggak izinkan gitu. Jadi tahap belajarnya ada di semester 5. Nah, nanti ya untuk di luar universitas itu di semester 6 atau di semester 7 atau nyambung dua-duanya. Jadi di 6 dan 7 ini. Jadi SOP kita menyatakan seperti itu. Jadi kalau misalnya ada mahasiswa semester 3 mau ikut ya, kita tidak rekomendasikan gitu. Karena aturannya harus jelas dulu gitu. Kami menganggap ya, karena ibaratnya kita punya anak ya, tahun 2 tahun pertama tuh ikut ibunya lah gitu ya. Seperti itu. Jadi karena masih kita bina dulu gitu ya. Setelah tahun ketiga baru kita ajarkan dia keluar. Pertama kali keluar adalah keluar program studinya atau keluar rumahnya, tapi masih di dalam satu kampung gitu, atau satu universitas ya. Nah, baru nanti dia semester 6 dan 7 baru keluar. Nah, semester 8 diharapkan dia sudah balik lagi ke prodinya untuk menyelesaikan tugas akhir. Ya, tugas akhir dan yang sisa-sisa yang mungkin ada yang belum selesai ya seperti itu gitu. Nah, ini rinciannya ya. Jadi cara menghitungnya karena kami tingkat universitas ada yang 144, ada yang 150. Kalau di Unitri teknik sipilnya berapa SKS Bu Dian? 100 Pak Andika 144 ya? Kita ini 144 ya. Nah, ya Pak Andika ya kalau 144. Ya, kalau 144, nah tadi belajar di luar program studi 3 semester kan maksimum 60 SKS. Ini dari kementerian ya. Karena Ya. kan MBKM itu maksimal 3 semester itu setara dengan 60 SKS. Artinya SKS Prodi tinggalnya 144 dikurang 60 tinggal 84. Nah, 84. ya. Nah, bagi yang Prodi yang tadi 150 range-nya tinggal 90. Nah, sekarang karena kami di Universitas Riau tadi ada mata kuliah wajib umum, ada wajib universitas, itu masing-masing 8 SKS dan 8 SKS yang universitas, tinggallah yang punya prodi itu 68 gitu. 68 inilah yang ke teknik sipilannya murni gitu. Nah, di situ. Ya karena tadi yang universitas sudah ngambil 8, kemudian MKWU sudah ngambil 8. 8 ini kan ada Pancasila, ya, agama, yang ini standar ya, bahasa Indonesia gitu. Nah, apa satu lagi ya? Saya lupa ada kewarganegaraan. Kewarganegaraan. Jadi totalnya 8. Ini yang mata kuliah wajib umum tadi ya. Nah, jadi mata kuliah teknik sipil tinggalnya 68 kita yang di Universitas Riau. Nah, sekarang kalau kita lihat jadi pola pikir penyusunan kurikulum prodi kami ya. Nah, ini dengan dilakukan di kompres. Nah, jadi kurikulum reguler tadi, jadi tetap ada kurikulum reguler ya. Nah, yang tadinya awalnya 8 semester dijadikan 5 semester. Nah, karena tadi yang hanya di prodi kan hanya semester 1, 2, 3, 4 dan 8. Jadi ada 5 semester nih.
Nah, jadi penghilangan mata kuliah yang tidak relevan. Nah, ini juga masuk strategi juga ya. Menggabungkan mata kuliah yang bergayut, nah atau yang SKS-nya tadi 2 dan 2 jadikan 3 SKS. Saving 1. Nah, 1 inilah yang dialihkan untuk MBKM ya. Pengurangan bobot SKS mata kuliah ya. Kemudian penambahan total SKS lulusan mungkin tadi ini karena ada range ya antara 144 sampai 150, jadi bisa aja 146 gitu ya. Nah, jadi ini strategi-strategi yang kami munculkan. Nah, sehubungan dengan MONEF ini kita lihat ya untuk instrumen MONEF karena ini sudah dikeluarkan oleh Belmawa untuk MONEF KSKI. Kebetulan di Universitas Riau sedang menyiapkan persiapan MONEF ini kalau nggak salah kami karena 10 prodi jadi bermacam-macam dapat ininya mulai tanggal pertama hingga awal November kalau nggak salah ya. Nah, ini Bapak Ibu ya yang akan kita siapkan. Ya, penyusunannya kalau dilihat di sini ada persentase penyelesaian. Kalau kita masih tahapnya di bawah 50%, maka ini namanya drafting ya standarnya. Jadi kalau ibaratnya dikasih angka, ini angkanya 1. Nah, kalau tahapnya adalah pembahasan ya, yaitu kisaran persentase selesainya adalah 51 hingga 75. Ya, kalau dikasih angka misalnya 2, itu berarti ini 2-nya. Nah, kalau kita ya pekerjaannya sudah melewati 76% hingga 100%, ini namanya proses pengesahan. Nah, poinnya lebih tinggi lagi. Usahakanlah Bapak Ibu ya untuk kegiatan kita mencapai ini. Nah, ya posisinya. Nanti kita coba lihat ini ya. Dokumen kurikulum yang mendukung implementasi program MBKM sesuai buku panduan KPT, Kurikulum Perguruan Tinggi 2020. Nah, kira-kira bagaimana nih evaluasi diri kita, Bu Dian dan Pak Andika atau Bapak Ibu yang lain? Adakah dia dalam posisi drafting kah, pembahasan kah, atau pengesahan? Dokumennya sudah ada? Atau tahapnya mana? Sudah ada? Kira-kira Apakah masih pembahasan ya Bu Dian? Pembahasan. Nah, jadi karena kita diminta untuk evaluasi dulu ya pembahasan. Kalau gitu tahapnya sudah pembahasan ini ya Pak ya. Iya. Nah, ya, karena kalau tahapnya di sini ya ini sudah relatif dokumennya sudah hampir sempurna dan tinggal untuk pengesahan ya. Nah, ini dia. Nah, kemudian dokumen kerjasama kurikulum antar program studi dengan mitra atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan MBKM. Apakah sudah disusun Pak ini dokumen kerjasamanya? Tahap yang mana? Sudah Bu ya. Kita sudah tahap semua. Yang mana Pak pilihannya? Insya Allah proses pengesahan. Nah, itu dia. Jadi kalau bisa ini sudah dijilid ya pada saat MONEF ya Pak ya. Sudah dijilid dalam artian nanti kan online ya ini MONEF-nya. Nah, kalau Bapak Ibu diminta melihatkan dokumen ya, sebenarnya walaupun nanti jilidnya isi di dalamnya misalnya masih kosong, tapi nanti diminta filenya. Jadi hati-hati juga. Jadi bentuk fisiknya ada, kemudian dokumennya ada. Nah, usahakanlah posisinya sekarang dalam tahap pengesahan. Ya ada di sini ya. Oke. Nah, jadi memang sudah dijilid udah bagus ya. Jadi nanti ada dokumennya terlihat gitu ya. Nah, kemudian dokumen lain ya, ini di sini ada surat keputusan pimpinan perguruan tinggi dan POB-nya ya, prosedur operasional baku atau panduan yang menunjang implementasi MBKM. Nah, kalau yang nomor 3 Pak bagaimana? Kalau yang nomor 3 ini surat keputusan pimpinan perguruan tinggi tentang buku panduan ada sudah proses pengesahannya sudah dalam proses. Tapi memang sudah ada dulu, tapi ini kan kita mau perbaikan lagi, tapi sudah ada dalam proses. Kemudian SK surat keputusan pimpinannya sudah ada sejak tahun 2020. Apakah itu bisa dipakai? Ya, bisa Bu, bisa nanti apa? Karena tapi harus dicantumkan itu berlaku di 2021 juga. Kalau memang belum ada direvisi, jadi artinya ditambahkan ya revisi yang baru. Atau gitu, ya. itu covernya kita ganti terus tambahkan dengan bisa. SK yang baru aja gitu ya. Nah, tambahkan SK yang baru gitu, ya. Maksudnya ke situ. Nah, POB-nya ada, buku panduannya ada. Buku panduannya ada. Ya, ini nanti kita dijilid ya, nanti dilihatkan termasuk filenya juga ya. Makanya kalau mudah nanti PDF-nya sudah pakai cover gitu ya. Nah, kemudian ini sebentar ini ini tadi dokumennya ya kita lihat. Nah,
dokumen implementasi pelaksanaan kegiatan MBKM ini khususnya pembelajaran di luar program studi dan perguruan tinggi minimal 3 bentuk kegiatan pembelajaran disertai dengan bukti rekaman pelaksanaan. Nah, antara lain adanya video dokumentasi ringkasan pelaksanaan pembelajaran. Nih, problem based learning atau case based learning. Baik secara luring ataupun daring yang diunggah ke YouTube dengan ketentuan durasi 5 sampai 10 menit, ukuran pikselnya segini ya. Nah, ini ada di panduan awalnya. Nah, ini harus dikejar. Apakah ini sudah ada? Sudah. Itu, Bu. Sudah ya? Sudah di Masih YouTube juga. proses. Nah, Tinggal upload, Bu. ya, nah itu dia Insya Pak. Allah itu. Jadi berarti videonya sudah ada ya untuk Ya, yang untuk 4 kegiatan videonya tadi. Insya Allah sudah, Bu. Ya, nah itu. Jadi ini kita siapkan. Nah, kemudian linknya sudah ada. Ya, memang mengejar ke situ ya. Nah, kemudian tadi video implementasinya, video dokumentasi kegiatan pembelajaran mahasiswa di luar kampus yang diunggah di YouTube juga. Jadi ini video kegiatan mahasiswa di luar kampus. Kalau yang ini pelaksanaan pembelajarannya. Jadi ini yang di pertukaran pelajarnya ya, artinya di dalam yang menggunakan PBL dan CBL. Ya. Yang A ini pertukaran mahasiswanya ya, Bu ya. Ya, jadi artinya ini Bukan yang yang ini Pak ya. magang itu bukan, Bu ya. Yang magang masuk sini Pak. Magang masuk sini. Yang B, Bu. Ya, ini di luar kampus. Jadi magang, KKN tematik, apalagi tadi riset ya. Nah, ini masuknya di sini. Kalau yang belajar masuknya ke sini pembelajaran. Nih berbasis problem based ya, project based Project-based learning dan case based ya. Nah, case based. Nah, ini dia ya, nanti kita misalnya kalau sudah ini tahap-tahapannya ini kriteria untuk videonya ya. Nah, ini yang harus disiapkan juga. Nah, dan memang pada saat Monef usahakan sudah ada. Jadi kita mengejarnya ke sini. Nilainya itu yang tahap pengesahan semuanya nih, yang tingginya di sini. Okay. Ya, oke. Nah, sekarang kita lihat yang tentang dokumen ini ya. Karena dokumennya sebelum ke dokumen tadi saya lihat kalau yang untuk SOP apakah sudah berbentuk, Pak? Kalau SOP sebenarnya sudah, Bu. Sudah tinggal menunggu itu, Bu. Menunggu ya. Ya, nah, panduannya sudah dibuat itu, tapi kami juga itu, Bu, banyak mengacu pada yang Kemendikbud. Oke. Ya. Ya nggak apa-apa, tapi kita sesuaikan betul. Ya, nah ini contoh prodi teknik sipil ya, waktu Monef tahun lalu itu memang diminta dokumen, jadi dokumen dikeluarkan semua ya. Ini dokumen hasil rekonstruksi kurikulumnya, dokumen kerjasama mitra ya, jadi MOU, MOE-nya dikumpulkan. Nah, dokumen lain ini dokumen pelaksanaan MBKM-nya dan POB-nya. Kemudian komitmen. Nah, komitmen dari pihak institusi ya dan dimasukkan ke dalam prosedur operasional. Artinya memang akan dijalankan, implementasikan. Nah, kalau ini dulu belum dijalankan, tapi kita diminta membuat SOP-nya. Kalau sekarang harus sudah dijalankan, tentunya SOP-nya sudah selesai gitu ya. Nah, itu yang ini kurikulum tadi juga yang di sini juga sudah ya. Nah, nanti mohon dikeluarkan daftar isinya, Pak. Karena nanti akan melihat si pemonef akan lihat gambarnya apa gitu ya. Jadi selesaikan daftar isinya sudah gitu ya. Karena nanti gambarannya inilah gambaran yang ada di dalam buku kurikulum ya. Nah, setelah itu, nah ini juga diceritakan tadi yang Bu Dian bilang ada sejarah-sejarah kurikulumnya. Kalau kami dari 2013, 16 sampai kurikulum 2020 ini ya pada penekanan MBKM-nya. Nah ini juga sekedar menarasikan apa uniknya dari kurikulum prodi kita ya. Nah, kalau di sini ya apa yang dirubah ini sebenarnya kami mengambil di dalam buku kurikulum tadi. Di buku kurikulum itu jadi ada pengantar yang kami menceritakan bahwa merubah narasi profil ya. Nah, di mana ini kayaknya sama nih kita Pak. Saya baca juga di teknik sipilnya Unitri ada profilnya akademisi. Ya nggak Pak? Akademisi, ya. Nah, akademisi kami di sebelumnya oleh pendamping kurikulum kami ditanya, apakah ada mata kuliah teknik sipil yang mengarahkan mahasiswa menjadi akademisi gitu. Kami nggak bisa jawab. Karena
kita bukan FKIP, kita bukan IKIP, bukan keguruan gitu loh. Jadi yang ditanya Kalau adalah di ini. kita itu Bu, peneliti Nah, atau akademisi. ya, saya baca ada peneliti strip akademisi ya. Ya. Nah, justru yang asesor juga kalau Ban PT juga akan mempertanyakan dengan segi akademisi ini, Pak. Akademisi itu kan terkesan kita ya, kan kita produknya teknik sipil bukan ya. Kita sendiri kan dosen ya, produknya teknik sipil gitu ya. Namun itu bukan profil gitu loh. Jadi yang profilnya itu adalah harus tercantum di dalam mata kuliah nanti CPL-nya gitu, di dalam CPMK. Untuk menjadikan seorang akademisi ya, kita diminta pertanggungjawaban mata kuliah mana yang mengarah ke akademisi gitu. Kalau peneliti oke, Pak. Karena kita ada mata kuliah metodologi ini ya, metodologi penelitian. Oke, masuk dia gitu. Tapi kalau akademisi sulit dipertahankan sehingga kami menghilangkan. Di sini kami narasikan ya. Jadi profil kami yang akademisi dihilangkan, nah diganti ya. Jadi pegawai pemerintah kami revisi menjadi pengelola proyek bidang teknik sipil ya. Nah, kemudian profil konsultan perencana, konsultan pengawas dipisah. Nah, jadi itu hal yang baru, sebelumnya kami gabung gitu ya. Nah, kemudian merubah komposisi. Nah, komposisi mata kuliah basic science ya. Nah, menjadi 20% ya. Nah, jumlah sebelumnya nggak sampai segini. Nah, jumlah SKS totalnya ya 14 SKS itu ada, jadi setara dengan 10%. Nah, menjadi 29 SKS, menjadi ini dia. Tadinya kami cuma 10%, sekarang sudah menjadi 20% ya. Nah, berdampak pada perubahan mata kuliah ke teknik sipilan. Nah, jadi ini juga kami siapkan untuk tahap persiapan ke IAB, Akreditasi Internasional. Di IAB meminta mata kuliah basic science ini ya, Mafiki, matematika, fisika, kimia, itu berada dalam range-nya kalau nggak salah 30 ya, 20-30% gitu ya. Jadi tadinya kami cuma 10%, karena berfokus ke mata kuliah sipil aja semuanya gitu. Nah, mulai menyesuaikan ya. Ini yang kita kejar ya. Nah, itu dia yang kami ceritakan di dalam buku kurikulum. Nah, kemudian ini bentuk konkret dari kerjasama ya. Jadi nanti pada saat monef juga diminta. Jadi karena itu dipersiapkan dahulu langsung mana-mana yang nota kesepahaman ya, MOU. Nah, kebetulan kami dengan Unsri dan kemudian Universitas Internasional Batam yang tadi dengan UTSM Malaysia ya. Nah, juga tadi ada kerjasama ya, tadi Unitri ya. Nah, itu dilampirkan ininya apa? Apakah piagam kesepahaman namanya ya, atau nota kesepahaman MOU. Nah, ini dia kalau kerjasama dengan mitra. Jadi ada kerjasama ini yang di dalam kampus ya. Jadi perjanjian kerjasama dalam kampus antara teknik sipil Undri dengan teknik sipil lingkungan, ini dengan teknik lingkungan dan ilmu hukum. Nah, satu mata kuliah. Nih, aspek hukum dalam konstruksi. Jadi ini kita buatkan PKS-nya ya antara ketua jurusan dengan ketua jurusan ya, berbentuk PKS, perjanjian kerjasama ya. Nah, kemudian ini yang untuk MOU tingkat magang, ini magang ya, kita cantumkan. Nah, kemudian nah, MOU yang kita sudah lakukan juga ya dengan luar negeri ya, Miyazaki dan Yamaguchi ya, dan kemudian kita tampilkan. Nah, mata kuliahnya yang dikonversikan yang mana nanti dituliskan gitu. Nah, ini dia. Kalau di Teknik Sipil Universitas Riau ya, kita mempunyai magang, KKN tematik dan pertukaran pelajar. Satu lagi riset kalau nggak salah ya. Nah, ini mata kuliahnya kita ambil di semester 7. Ya, di semester 7, perusahaan mitranya melalui penyataan SKS-nya ini kerja praktek 2 SKS, perancangan konstruksi bangunan sipil 3 SKS ya, pengelolaan keselamatan dan kesehatan konstruksi itu 2 SKS, estimasi biaya 2 SKS, skripsi 4 SKS, dan ini pelengkapnya mata kuliah pilihan. Jadi kita mengupayakan memang dapatnya 20. Kalau di sini tadi 2 minimal, tadi ini 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, ini berapa ya? 7, 8, 9, 13. 13 ya? 13. Nah, 13 sudah ada konversinya. Nah, ini mata kuliah pilihan ini kita usahakan dia sampai nanti tambahannya ada 2 sampai 3. Nah, karena gini, pemikirannya, ini kan mahasiswa 1 semester.
Nah, dalam satu semester itu, mahasiswa dibolehkan maksimum tadi pertukaran pelajar adalah 20 ranks-nya. Nah, kalau dia hanya 5 atau berapa, nah kami membayangkan ini tidak maksimal untuk mahasiswa. Nah, nanti kita lihat yang untuk kurikulum Unitri ya. Jadi, saya lihat ada berapa ya Pak ya? Ada 7, ada berapa ya? Nah, saya mau nanyain juga nanti diskusi kita. Nah, jadi di versinya ini kami untuk magang ini adalah segini ya. Nah, kemudian untuk pelengkapnya mata kuliah pilihan tadi, untuk KKN tematik kami memilih KKN kami ada 4 SKS, ini yang biasanya wajib di semester 7. Estimasi biaya ada 2, kerja praktek 2, ini sudah 11 ya. Nanti pelengkapnya adalah mata kuliah pilihan. Nah, ini dia contoh untuk magang dan KKN tematik. Nah, kemudian untuk POB, prosedur operasional baku ya, selain panduan kita membuatkan SOP-nya. Nah, dari SOP inilah terlihat siapa pelaksana MBKM-nya dan apa yang dia hasilkan. Contoh di sini uraian kegiatannya ya, mulai dari mahasiswa. Jadi ini penulisannya juga dari yang pertama hingga yang terakhir ya. Siapa yang mulai dulu? Mahasiswa. Kemudian apa yang dilakukannya ya. Nah, kemudian memilih tempat magang. Berarti ini adalah dari mahasiswanya gitu. Apa yang persyaratannya? Kartu bimbingan. Kalau dia memang daring yaitu jaringan internet ini kita buatkan. Nah, nanti yang di Unitri apakah sudah ada? Bisa kita review sama-sama POB-nya? Ada insya Allah, Bu. Ya. Yang masih proses itu, Bu, Ya. KKN tematik, Bu. Oke, KKN tematik kita lihat nanti ya Pak ya. Nah, kalau ini prosedur untuk ini magang ini yang disiapkan. Nah, kita memang pola yang ada pembuatan SOP ini mengacu kepada ini ya ketentuan pemerintahan ya SOP-nya bahwa ada uraian kerja, ada pelaksananya, ada mutu bakunya ya. Dengan uraian kerja ini terlihat pekerjaannya gitu ya. Nah, ini nggak ada ini apa hambatan kalau pada saat Monef ditanya apa hambatannya ya kita tinggal menceritakan aja ya hambatan apa ya tidak mudah ternyata MBKM ini ya jadi tidak semuanya dapat dikonversikan ya nah jadi ini hambatan-hambatannya gitu nah ini yang kita ceritakan namun kita mendapatkan pengalaman baik di balik hibah ini nah ini yang versi kita untuk kita diskusikan gitu ya kita nah sampai di sini dulu mungkin bagaimana Bapak Ibu kita mau membahas yang mana dulu nih untuk diskusi gitu. Mau tanya Bu ya kan di kita itu kan kalau tidak salah ada jadi kurikulumnya tuh itu Bu. Terus terang itu tidak terlalu banyak berubah gitu loh Bu. Tapi kita mengembangkan modelnya Bu. Gitu Bu. Jadi kita ya terus terang kalau dari swasta itu Bu kayak perangkatnya itu kan tidak bisa seideal dari kampus negeri ya Bu ya. Jadi sementara ini jadi kami tidak terlalu banyak merubah mengotak-atik mata kuliah tapi kita mengembangkan beberapa model itu loh, kayak magang itu mengkonversi berapa gitu Bu. Jadi kan kalau MBKM itu sebenarnya kan pilihan ya Bu ya. Kita kayak memberikan pilihan ke mahasiswa gitu Bu. Jadi nanti biar aplikasinya itu mudah itu Bu, bisa dikonsumsi oleh mahasiswa muda itu jadi kita mengembangkan beberapa model itu. Ya, betul. Nah, model yang kami kembangkan tuh itu Bu. Jadi kan kemarin tuh ada kalau tidak salah ada beberapa model Bu ya. Ada yang model terstruktur, ada yang free roll. Iya, ya. Model bebas atau ini apa terstruktur, ya. Nah, terus kami tuh modelnya tuh campuran apa Bu ya. Jadi misalkan boleh Pak, boleh. Mengkonversi 11 SKS, yang 9 SKS-nya tuh ada kayak sikap diparafin itu. Ya. Sikap. Boleh di-share Pak. Coba kita lihat yang yang ininya. Apa namanya? Ya, nah itu. Saya buka dulu. Jadi kami sudah itu Bu, mencoba membuat buku panduan Bu ya, meskipun ini masih bagus nih, Pak. agak berantakan, tapi ini juga banyak mengadopsi dari
Ya. Kemendikbud sih, Bu. Ya. Jadi untuk terutama ini Bu, yang mau kami konsultasikan tuh terkait ini mungkin SOP-nya seperti ini, terus ini Bu, ada mata kuliah yang dikonversi ini loh Bu. Nah ini ya. kan kita pakai campuran loh Bu. Jadi yang Ya. ini ada mata kuliah yang dikonversi itu ada PKL 3 SKS, perancangan gedung 2 SKS, perancangan jalan 2 SKS, ada 2 mata kuliah pilihan, itu totalnya kan 11 SKS Bu. Ya. Padahal kan kalau hitungannya magang kan 20 SKS. Jadi ini saya gabungkan dengan yang free roll itu Bu. Ada hard skill, ada soft skill Bu. Ya. Nah, yang SKS sisanya ini kami plotkan di SKPI itu bagaimana Bu? Misalkan gitu Bu. Jadi yang ini masuk ijazah, yang ini masuk SKPI itu apakah boleh Bu? Seperti itu. Ya, nah kalau gitu sekarang coba kita bahas. Jadi yang ijazah tadi kita kan sekarang kalau MBKM kan ijazah ya Pak ya. Oh iya, MBKM kan untuk ijazah. Nah ya. Berarti pengakuan SKS MBKM-nya adalah yang mana? Yang sekarang yang ada mata kuliahnya. Iya, yang 11 ini Bu. Ya, nah ini. Jadi mata kuliah MBKM-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 10 SK. Ada berapa nih? Ada 11. 11 SKS. Ada ya, 11 SKS. Nah, sementara ini tadi bentuk bebasnya ini dari soft skill itu pelengkapnya jadinya totalnya berapa Pak mahasiswa mengambil satu semester? 20 Bu. Kalau total free roll sama terstruktur ini totalnya 20 Bu. 20. Iya, Nah, Bu. Ya. Saya kalau melihat seperti ini, di feeder kan yang ada mata kuliah kan hanya yang bawah, Pak. Iya, Bu, yang tersedia, yang available yang bawah, Bu. Yang bawah. Nah, sementara yang atas kan belum ada, kecuali Bapak memberi kode mata kuliah. Nah, jadi ini berupa mata kuliah. Jadi misalnya kemampuan berkomunikasi, kodenya ada. Nah, daftarkan dia di PD Dikti. Itu bisa, Pak. Nah, jadi sikap. Nah, kemudian nanti untuk kerja keras kalau seperti ini jadikan dia mata kuliah. Nah, karena nanti kalau pengakuannya di MBKM ini hanya mata kuliah yang bawahnya aja. Karena itu yang terdaftar di PD Dikti. Nah, kalau tadi pemikirannya karena tidak mau mengganggu mata kuliah yang sudah ada, kan mata kuliahnya kan tidak ada gitu ya. Maka ini tadi dijadikan SKPI. Nggak masalah juga. Jadi cuma dia terdaftar di SKPI. Iya, Bu. Ya, SKPI. Nah, masalahnya mahasiswa terdaftar sekarang mengambilnya cuma 11 SKS satu semester. Yang dilaporkan ke PD Dikti gitu. Itu yang menjadi permasalahannya Pak gitu. Nah, padahal mahasiswa boleh maksimum 24 malahan ya. Nah, gitu. Nah, khawatirnya tim mahasiswa dianggap belum menyelesaikan SKS. Betul. Nah, itu yang mungkin coba didiskusikan ke tim PD Dikti. Ya, kalau ingin menyatakan free form seperti ini free form ya. Nah, sebaiknya ada kode mata kuliah dan kemudian didaftarkan dia di PD Dikti gitu. Nah, tinggal kita masukkan. Artinya mau mata kuliah ini tadi sebenarnya namanya ini juga polanya jadi pola terstruktur jadinya walaupun dia maksudnya bebas ya, free form gitu, polanya terstruktur. Karena kalau enggak dia nggak dapat Pak, nggak masuk dia SKPI jadinya kan. Ya. Kalau jenengan dulu pengalaman reviewer itu juga ada yang pakai free form gitu Bu. Ada Pak. Jadi kalau sebenarnya kalau kita mau ambil bentuk terstruktur tadi, ini kan kena 11 nih. Kalau 11 kan mahasiswa merasa dirugikan dia. Karena hanya dia mengambil 11. Sementara jadi kan, gini Bu, sebenarnya gimana? Ini Bu ya. Jadi sebenarnya kenapa kok saya buat 11 tuh memang ini magang tuh kita peruntukkan untuk anak-anak yang semester 7 Bu. Mahasiswa semester 7 tuh ya kurang lebih yang diambil tuh sekitar 10 sampai 15 SKS Bu. Oh iya memang jadi sisanya boleh, itu ya? Iya, enggak boleh anak semester bawah semester 7 enggak boleh Bu. Jadi magang tuh benar-benar kami pilih itu anak yang sudah selesai semester 6 dulu Bu. Jadi kan sudah matang gitu loh Bu. Iya. Maksud saya seperti itu Bu. Nah, jadi tinggalnya di kalau semester reguler, semester 7 itu berapa, Pak? 100. Ya. Yang di semester 7? Enggak, yang di semester 7-nya aja, Bu. SKS-nya. Semester 7 14, Bu. 14. Nah, sementara yang ini MBKM kita tawarkan 11.
Iya, Bu. Ya, 11. Artinya ada mata kuliah yang tidak diambil. Ya itu. Iya, Nggih. semisal mungkin Ya. Ada 3 peserta SKS itu yang tidak diambil, Bu ya. Nah, ya prinsipnya, jadi kita memegang prinsip gini, Pak. MBKM ini tidak merugikan mahasiswa. Itu Oh satu. gitu, Bu ya. Ya. Kemudian ya memang dia mendapatkan pengalaman lebih, ya. Kalau Ya, Bu. ditanya ke mahasiswa, gara-gara ikut MBKM dia durasinya panjang, kemudian dia juga kesulitan untuk apa gitu lah. Padahal kan proses ini adalah membantu mahasiswa tadi ya. Jadi sebelum dia tamat dia sudah mendapatkan pengalaman lebih sehingga mahasiswa kita ya kalau selama ini mahasiswa kita tamat kan ikut masa percobaan dulu ya 3 bulan misalnya kan. Artinya apa? Artinya apa? Pengusaha itu nggak mempercayai kita gitu loh. Ya, Bu. Dikasihnya kita ini 3 bulan. Nah sekarang itu pola itulah yang ingin dirubah oleh kementerian. Ya. Ya. Jadi masa 3 bulan itu diambil di masa kuliah gitu. Nanti dia akan tamat balik lagi ke sana. Nah, untuk itulah tadi kita berharap mahasiswa ini tamatnya juga tepat waktu juga gitu. Jadi tidak memperpanjang masa studi gitu. Ya. Jadi misalkan gini bagaimana ya, Bu ya? Misalkan tidak saya rubah ke 11 saya rubah itu saya tambahkan mata kuliah pilihan, Bu. Karena yang mata kuliah pilihan itu yang bisa diotak-atik ya, Bu Reni ya. Betul. Ya, Ya, maksudnya itu kita banyakin di mata kuliah pilihannya gitu gimana, Bu? Iya. Jadi karena kalau misalkan kita masukkan yang free form ke mata kuliah itu juga, nah itu Bu di pihak PD Diktinya itu mengakui agak apa bingung enggak, ya, Bu? karena Ya yang karena namanya RPS mata kuliah itu ada RPS-nya, ada perhitungan dari konversi 2 SKS ini apa, ngapain dia gitu. ya, Boleh sebenarnya Pak kalau mau dibuat misalnya ya kerja keras gitu ya. Ini 1 SKS. Artinya dituliskan di RPS-nya apa kegiatan kerja keras yang 1 SKS ini harus ada. Nah, karena ini terkuncinya kalau Bapak buatkan kerja keras ini adalah project base gitu ya, 1 SKS juga bisa sebenarnya gitu. Tapi itu tadi kita daftarkan sehingga dia bisa menjadi pengakuan gitu ininya. Ya. Nah, atau strategi tadi mata kuliah pilihan tadi Pak. Kalau kami memilih yang strategi mata kuliah pilihan Pak. Makanya Iya, Bu. tadi sisanya tadi kita masih bebaskan di bawahnya gitu. Karena itu pilihan lagi yang kita mau masukkan gitu. Ini yang itu Jadi yang itu Bu, karena ya. di kampus kami itu masih banyak konsep itu loh Bu, MPKM itu berbeda-beda Bu, setiap orang. Jadi kita yang paling pas untuk teknik sipil gitu loh Bu. Jadi juga tidak menyalahi asosiasi itu. Iya, ya, yang mana itu, gitu ya Bu. Pak ya. Iya, jadi titik tengahnya itu yang itu. Kalau memang saran saya memang kalau yang untuk seperti ini, kalau untuk di SKPI oke, nggak masalah. Tapi kalau kita nanti di PD Dikti, mata kuliahnya kan jadinya masih kurang ini, karena baru 11 tadi ya. Nah, sementara mahasiswa wajib menyelesaikan tadi total yang minimal 144. Nah, mahasiswa akan bertanya mana mata kuliah lebihnya gitu ya. Nah, gitu. Jadi bisa aja namanya nanti kerja keras dalam bidang apa yang di teknik sipil misalnya ya. Ini kan fokusnya. Kalau nggak salah kalau universitas ini Pak Chandra kemarin Widyagama Bu. Ya, Widyagama itu kan dia membuat mata kuliah Kapita Selekta. Kapita Selektanya kalau nggak salah dia 20 SKS ya kalau nggak salah saya. Jadi besar SKS-nya. Nah, disitulah dia buat untuk magang ya, magang dan lain-lainnya ada di sana. Jadi konsepnya itu dengan SKS yang besar tadi gitu. Nah, SKS besar dia diperuntukkan. Sama sebenarnya konsep kita dengan mata kuliah pilihan gitu. Iya sih Bu. Jadi mata kuliah pilihan yang bergabung gitu. Nah, ke situ gitu. Iya Bu. Ya. Jadi itu aja Pak. Memang yang bentuknya freeform ini kesulitannya di feeder nanti. Iya, Bu. Karena muaranya semua nanti kan ke feeder ya, Bu ya. Semua feeder. Semua terkoneksi. Jadi semua mending menghindari yang freeform aja, Bu ya. Semua bisa terukur gitu loh, Bu. Kalau pakai terstruktur itu, Bu. Ya, itu dia. Jadi terstruktur dia terlaporkan. Apalagi sekarang kementerian kan memang wajib lapor ini. Jumlah mahasiswa yang ikut semua dilaporkan gitu ya. Nah, jadi sarannya ke situ lebih enak gitu Pak. Maksudnya lebih nggak menyulitkan prodi ya. Karena ini juga ini kita kan wajib menyediakan. Sementara kan mahasiswa itu bagi dianya kan hak, Pak. Hak ya. Iya, boleh ikut, boleh tidak. Sementara kita menyiapkan ini bukan main kerja keras kita gitu ya. Untuk menyiapkan. Taunya nanti ini aja mungkin belum ada ya. Udah diterapkan atau udah ada mahasiswa apa belum nih, Pak?
Sudah Bu, jadi untuk Sudah. implementasinya jadi gini Bu, untuk pembuatan SOP sama implementasi itu kita itu Bu, jadi saling itu loh Bu, ndak SOP-nya selesai dulu karena kita juga belum ada pengalaman Bu, jadi sambil berjalan bersama gitu loh Bu, Ya. ada implementasinya terus kita agak lihat dimasukkan ke SOP gitu Bu, karena Oke. ya itu Bu, pengalaman kita masih kurang gitu loh Bu, jadi Ya. kita berjalan Berarti bersama gitu mahasiswanya Bu. sudah mengambil, Pak? Sudah Bu. Ada berapa mahasiswa yang ikut ini Ya, program MBKM ini? sementara ini Bu, yang untuk magang ini ada 3 Bu, ada 3. Oke. Nah, riset ini ada 1 Bu, riset Oke. ada 1. Nah, KKN tematiknya ada banyak Bu, ada sekitar 20 mahasiswa. Oh, Iya, karena iya, kan iya. juga cocok juga Bu, kalau KKN tematik Betul. sipil ke desa itu sangat cocok Bu, Ya, karena ada sangat dana cocok. desa. Ya, dana Ya, desa ya, itu. betul. Nah, yang Nah, terakhir ini tadi magang ya, ya, bukan KKN tematik ya? bukan Bu, magang Nah, itu ya. Bu. Nah, Jadi magang. kita nanti bisa berkreasi. Terus untuk Ya. yang ini Bu, yang untuk pertukaran mahasiswa kita sudah ada juga Bu. Ini dari dengan Unisba Blitar, Widya Agama, Unmer Madiun sama Unmer Malang. Jadi kita juga sudah jalan. Oh, sudah jalan juga semester Ya, ini ya, sudah Pak ya? jalan. Iya Bu, sudah jalan juga. Berarti untuk video pembelajarannya sudah siap itu ya? Ya, insya Allah bisa Bu, sudah. Ya. Ya, tanggal 12 kurang seminggu Bu. Iya. Mungkin Pak Selesai Gali itu, Pak. menambahkan Ya. Pak. Mungkin Bu Reni mohon Ya, Pak Gali. konsultasi ya Bu ya terkait pandemi ini kan kemarin kita kan beberapa menjalin MOU dengan BUMN ya Ibu ya. Jadi beberapa BUMN itu kemarin yang dulu pernah kerjasama dengan kita ternyata di saat pandemi ini kebijakan dari pusat kan tidak menerima magang dan ini Bu, kunjungan lapangan ya. Jadi mungkin nanti minta masukannya. Tapi kita kemarin sudah melakukan penggantian Bu. Jadi beberapa lokasi dan di perusahaan swasta ya Bu, seperti kita Varia kita kemarin kita backup dengan PT Exindo dengan standar yang sama ya Bu. Apakah bisa ya Bu ya seperti itu Bu nanti bisa, untuk Pak. pelaporan ya nanti kita justifikasi lagi gitu ya dengan ini kan ada ini apa justifikasinya memang ini ya ini juga kita mengalami yang sama kok Pak jadi di Universitas Riau juga ya jadi perusahaan itu yang tadinya deal sama kita ternyata dengan pandemi menolak gitu ya nah akhirnya kita yang nggak boleh tuh didiemin aja artinya kan nggak jalan kan kegiatannya nah jadi kita harus mencari penggantinya dan membuatkan justifikasinya dengan serapan dana yang ada. Jadi artinya kita mau lebih mau kurang ya sesuai dengan dana yang sudah kita anggarkan itu gitu. Memang harus kita cari penggantinya Pak Gali. Iya, baik Bu, terima kasih Bu. Iya, sama Pak ya. Bu, ini saya juga mau konsultasi Bu terkait konversi mata kuliah inbound dan outbound dulu Bu. Ya. Ini sudah bisa dilihat di layar Bu ya. Ya, ini sekarang mata kuliah sekarang ini. Ya, ini kan seperti kayak bandara itu kan. Oh belum Pak, belum terlihat. Belum terlihat Bu ya? Ya belum. Saya share lagi Bu ya. Sudah Bu ya? Oke, udah. Ya. Nah ini kan kami bekerja sama dengan sekitar 5 Bu ya. Jadi ada Unisba Blitar, ada Widya Agama, tempatnya Pak Chandra Bu ya. Ada Unmer Madiun, Unmer Malang, sama UTHM Bu. Nah itu kan kita saling tukar menukar mahasiswa Bu ya. Nah untuk mahasiswa kita yang outbound Bu, outbound keluar kan di kami itu harus menghendaki harus ada sistem konversi ya Bu ya. Nah itu jadi itu Bu, apa prinsip kami itu kita sesuaikan ya CPMK-nya sama kekerabatan enggak apa Bu ya. Misalkan bandara itu kan sama dengan perencanaan angkatan. Sesama rumpun gitu ya. Ya sama rumpun Bu, enggak apa-apa Bu ya kalau seperti itu bisa Bu Pak. Ya. Jadi ini contohnya ya. Berarti mata kuliah Unitri ini perancangan angkutan umum. Ini diambil di luar yang bandara ini di Universitas Islam Blitar Bu. Ya, Unisba Blitar ya. Nah, bandara Bu. Namanya. Ya. Kalau tapi ini di sini angkutan umum ya. Iya Bu, angkutan umum. Kayak pelabuhan tuh rekayasa pantai gitu loh. Ya, jadi gitu. ada jadi sistem ada sesuai rumpunnya itu Bu. Ya, betul. Nah, di sini nanti kan sebenarnya kalau konversi seperti ini kita kan tinggal minta nilai dari yang mahasiswa mengambil pelabuhan untuk mata kuliah ini kan nanti dimasukkan ke feeder. Feeder nanti ya dilaporkan juga gitu bahwa mata kuliah ini adalah mata kuliah
apa MBKM. namanya MBKM gitu. Oh gitu Bu ya. Ah, Jadi gitu. di feeder ada itu Bu ya, ada Sebenarnya fiturnya gitu Bu ya. pendaftarannya di ini Pak, di aplikasi Kampus Merdeka itu. Oh Sudah gitu Bu daftar ya. nggak Pak? Ya. Sudah Nah, sudah jadi Bu, kan sudah. ya di situ juga di feeder juga nanti ada pelaporannya. Mungkin operator tahu itu. Oke Gitu. Bu. Karena nanti mana yang mata kuliah Merdeka Belajar akan masuk didaftarkan gitu. Ya Bu. Jadi Nah, gini Bu ya, yang untuk sebenarnya kita itu kan kalau misalkan ketambahan MBKM kan ada 2 kurikulum yang berjalan ya Bu ya. Ada Ya. yang KPT biasa sama Ya. KPT MBKM itu loh Bu. Ya. Nah, agar itu Bu, jadi kami setelah menilai itu supaya aplikatif itu loh Bu, mahasiswa juga tidak bingung, akhirnya kita juga tidak terlalu banyak berubah mata kuliah Bu, tapi mengembangkan model Bu, jadi melalui SKD-kan gitu Bu. Jadi Ya, kita ya, ya. sosialisasikan bahwa kalau magang itu mengkonversi ini gitu loh Bu. Ya. Itu bisa Bu ya, Ya. seperti itu Bisa Bu ya. Pak. Ya. Jadi Kak, sambil itu sambil lebih belajar gitu mudah loh Bu. ya. Nah, sebenarnya itu lebih mudah jadinya ininya. Iya, Tapi kita mengaplikasikan MBKM, ya prosedurnya dicantolkan. Sebenarnya MBKM juga nggak harus merubah kurikulum memang gitu. iya Bu. Nggih. Karena kan ini aktivitas ya, Iya, aktivitas. iya. Nah, dimasukkan dia, dikonversikan ke dalam mata kuliah gitu. Nggih. Nah, itu dia Jadi Pak. biar itu Bu, biar anak-anak bisa mengkonsumsi juga gitu loh Bu. Betul. Nanti takutnya kalau misalkan mata kuliah yang semula ganjil ke genap tuh nanti bingung gitu loh Bu. Ya, Nah, terus berat ininya, ya. iya, genap ke ganjil itu kalau misalkan mengotak-atik seperti itu takutnya Ya. mereka itu Bingung dia. Nah, Ya, ada benar. juga prodi yang strateginya dia dengan sistem menyimpan, Pak. Jadi saving. Oh iya, Ya. saving ya Bu. Nah, jadi saving harus mata kuliah yang di atasnya. Nah, Oh kita gitu juga Bu ya. akan menerapkan itu sebelumnya. Jadi, dia di semester 5 bisa aja dia saving mata kuliah yang ada di semester 7. Semester 6 bisa Bu ya. Semester 6 bisa. Oh Karena iya. kan tadi target kita kan di atas semester 5 ya. Jadi caranya itu bisa dengan seperti itu, saving. Pada saat nanti kapan diambilnya? Diambilnya pada saat dia nanti ngambil KRS di semester ke depan. Oh, Nilainya sudah ada. nggih. Kalau yang saving ini kami sudah memperlakukan memang di mata kuliah seperti KKN itu, KKN reguler. Ya, kalau kami KKN ini namanya Kukerta, kuliah kerja nyatanya. Jadi kita namakan memang mata kuliah Kukerta. Itu Iya. Kukerta itu di Universitas Riau ada 3 kali setahun, Pak. Jadi ada periodenya 3 kali setahun. Mahasiswa boleh dia mengambil kapan masa gelombang pertama kah, kedua, ketiga. Nanti mahasiswa ini ngambilnya nanti untuk mata mungkin di semester 5 gitu atau semester dia kan belum ini Pak. Jadi dibuka sepanjang tahun. Nah, jadi sistemnya itulah sistem saving tadi simpan. Gitu. Kapan dia mau mengambil memasukkan ke KRS, nilainya sebenarnya udah ada gitu. Ya. Gitu ini. Jadi MBKM Bu ya, kalau sistem simpan itu sebenarnya juga diperbolehkan Bu ya, karena kemarin kita itu FGD Bu, FGD dengan yang kampus mitra kita kayak Widyagama itu juga masih bingung Bu, yang saving itu Bu, karena misalkan Bu ya, kita ada rekayasa pantai itu di semester genap, nah tapi di Widyagama itu semester ganjil gitu loh Bu. Ya. Jadi kita bisa kayak saving bisa ya Bu ya? Bisa saving jadinya. Bisa diperbolehkan, maksud saya seperti itu Bu. Ya, karena harus ada, jadi tinggal kita buatkan SOP-nya tadi. Yang memasukkan nilai ini kan pengakuan dosen, Pak. Gitu. Ya Bu. Kan kita melaporkan sama ibaratnya ya perkuliahan. Nah, nanti ini di sistem kita lah yang dibantu oleh operator kita menyatakan, nah di mana pertemuannya? Pertemuannya sudah diambilnya sebelumnya gitu. Nah, jadi dia tetap mengumpulkan pertemuan sebagai bukti fisiknya gitu. Iya Bu. Itu terus untuk itu Bu, perangkat yang kayak pertukaran mahasiswa itu apakah harus ada logbook ya Bu ya? Nah, iya logbook Pak. setiap minggu itu. Betul. Karena kita kan sekarang melepaskan mahasiswa ini ya, melepaskan mahasiswa. Nah, sistem logbooknya ini yang dirancang. Jadi kita merancang logbook, merancang ini apa namanya dokumen yang harus dia siapkan. Nah, bentuk pelaporannya bagaimana? Apakah mungkin kayaknya mahasiswa ini melalui WA ke dosennya? Bu, Pak, saya sudah selesai. Atau Bu, Pak, saya... Nah, kan nggak seperti itu. Jadi kita menyiapkan logbooknya. Sama seperti kerja praktek ya. Kerja praktek kan kita seperti itu juga. Ada logbook juga. Ada logbooknya. Sama, Pak, seperti itu. Gitulah yang ininya. Iya, Bu. Terus yang, jadi kami itu sebenarnya konsepnya gini, supaya, ya itu bukan, saya kan sebagai Kaprodi kan sebagai pelaksana ya Bu ya. Jadi saya itu Bu,
mencari formula itu yang bisa dikonsumsi semua orang tuh loh Bu. Jadi Ya. dosennya juga enggak bingung, mahasiswanya juga Betul. enggak bingung gitu Bu. Jadi MBKM ini tuh yang KKN itu saya tempatkan di semester 6 Bu. Mhm. Yang magang itu semester 7, yang riset itu semester 8 Bu. Jadi kayak yang tadi kan formatnya jenengan tuh kalau enggak salah yang semester 8 tuh skripsi di dalam kampus ya Bu ya. Ya. Nah, kalau yang di kami tuh risetnya yaitu Bu. Jadi di semester 8 tuh ada pengganti mata kuliah skripsi, seminar proposal, itu Bu, ujian seminar hasil dan mata kuliah pilihan seperti itu Bu. Aha. Jadi MBKM itu kalau di kita tuh memang diperuntukkan untuk mahasiswa yang kayak sudah matang itu loh Bu, semester 6, Ya. 7, 8 gitu Bu. Ya. Kalau yang pertukaran mahasiswa ya bisa semester 5. Tapi kalau Ya. yang KKN tematik, riset sama magang itu kita tempatkan di Betul. semester 6, Itu 7, 8 mahasiswa gitu. senior itu Pak ya yang ininya. Iya Bu. Oke. Cuma tadi terkait dengan riset ya Pak, saya tadi lihat juga di mata kuliah Bapak, ada nggak konversi riset di sini Pak? Kita coba lihat Versi ini. riset ya Bu. Sebentar Bu ya. Ya tadi ya. Iya. Di Sambi juga apa Bu Reni, kalau misalnya satu kegiatan di luar misalnya magang sekaligus dengan riset bisa nggak? Magang di luar sekaligus riset gitu ya Bu ya. Nah, Kan karena semesternya sama misalnya ya. gitu. Aha. Nah, pertanyaannya justru risetnya kemana dulu Bu? Itu dia. Bisa satu tempat gitu. Iya, nah itu dia yang mau kita Bisa mau sini lihat ya juga. sekalian. Ya, yang Jadi kalau Industri konsep kemana? saya ya Bu, kalau konsep kami itu gini Bu, kenapa kok magang sama riset itu berurutan Bu ya. Jadi magangnya itu semester 7 kan nanti kan semester 7 dia dalam satu semester dia magang tuh Bu. Nanti dia ada konsep, oh ya saya mau riset ini. Nah itu Ya, baru di sekalian. semester 8 tuh loh Bu. Jadi riset sama magang itu saling bergayut tuh loh Bu. Nah jadi dia bisa jadi 1 tahun tuh seperti magang dan riset di tempat yang sama gitu kan, bisa jadi ada peluang untuk misalkan performanya bagus kan bisa langsung diambil oleh industri gitu loh Bu, maksud saya Bu. Oke, coba Gimana kita kalau gitu? diskusikan ya. Nah, versinya MBKM. Nah, Kalau yang riset ini Bu, jadi ada seminar proposal, seminar hasil, skripsi sama 2 mata kuliah pilihan Bu. Jadi totalnya 10 SKS. Ya, oke. Nah, di dalam ketentuannya, di dalam setahu saya untuk riset ini ada ketentuannya adalah di lembaga penelitian Pak. Itu satu, ya riset ya. Nah, jadi dia ada lembaganya di mana mahasiswa ini betul-betul mengembangkan diri di lembaga tersebut sebagai apa? Sebagai peneliti, gitu. Nah, sama seperti magang. Magang ini mahasiswa masuk ke satu perusahaan, betul-betul dia di sana menjadi staf atau pegawai yang benar-benar melakukan itu. Nah, begitu juga dengan mahasiswa turun asistensi mengajar. Mahasiswa turun ke sekolah. Menjadi guru, mengajar. Ya, berperan langsung. Begitu juga dengan riset. Dengan riset ini, mahasiswa akan turun langsung di lembaga penelitian. Lembaga penelitian apa yang dilakukannya di sana? Itulah satu proyek riset, boleh dimasukkan dia nanti ke dalam tugas akhir, ya langsung seperti ini konversinya, oke. Tapi yang yang kita pegang adalah lembaganya. Makanya kami menentukan lembaga riset. Nah, kalau tidak ada lembaga riset, tidak masuk. Contohnya apa? LIPI, Batan. Nah, itu yang besar. Ataupun juga dia di institusi. Iya, misalnya laboratorium si dosen dan memang mengeluarkan, jadi ada ininya ketentuannya, bukan berarti harus masuk lab saya, tidak gitu. Ada lembaga. Kata kuncinya adalah lembaganya. Nah, lembaga riset memang gitu ya. Nah, di lembaga riset itulah nanti ditempatkan mata kuliah seminar proposal 2 SKS, seminar hasilnya 1 SKS, skripsi 3 SKS. Nyantol di situ. Nah, kalau kami namanya tugas akhir tadi, tugas akhir 4 SKS. Nah, jadi misalnya kalau dia memang agak sulit sebenarnya Pak kalau riset versinya agak sulit ya Bu ya. Ya, karena kita bukan kalau LIPI juga enggak gitu ya, Batan juga enggak gitu. Nah. Jadi kemarin itu Bu, jadi mungkin konsepnya berbeda Bu ya. Jadi kami menangkap konsepnya itu agak berbeda Bu. Jadi kita itu
menganggapnya bahwa kita tuh bisa riset juga Bu di proyek gitu loh, bukan di sana juga ada manajemen konstruksi, ada mungkin betonnya dan juga berkoneksi dengan lab-lab laboratorium gitu loh Bu. Jadi mungkin beda Bu ya konsepnya. Ya beda Karena yang ininya. Kalau ya kalau kita mungkin lebih pasnya itu magang namanya Pak. Ya magang Bu ya. Ya, magang. Nah, kalau riset ini kami juga menawarkan, nah kebetulan ada dosen yang memang riset join kolaborasi internasional, Pak. Nah, seperti tadi dengan Yamaguchi, ya, juga dengan Malaysia. Nah, riset si dosen ini ada funding, ya. Nah, ada 1 tahun misalnya. Nah, di sana si mahasiswa diikut sertakan, ya, memang join dalam hal penelitian, gitu. Jadi dalam hal penelitian, nah di situ bisa. Jadi siapa ininya lembaganya? Lembaganya yang join tadi, join Indonesia dengan Jepang tadi misalnya. Jadi dia involved di sana dan itu didaftarkan. Nah, kebetulan kami ada program juga namanya program Sakura. Sakura ini ya itu sebenarnya pertukaran pelajar 10 hari ke Jepang gitu ya. Jadi mahasiswanya 10 hari, nah sisanya itu kita mau jadikan pertukaran pelajar jadi SKS-nya secara daring. Nah, boleh juga dengan riset. Artinya mahasiswa yang ke sana tadi karena dia menemui ada senseinya di sana ya. Jadi dia bisa dengan jarak jauh, Pak. Nah, fokus penelitian. Jadi itu juga masuk gitu. Jadi memang kembalinya ke konsep itu tadi, metode riset tadi supaya jangan rancu dengan magang gitu ya. Iya. Karena memang metode yang dinamakan itu riset seperti itu gitu ya. Jadi ini kan sebenarnya kami kan tujuan awalnya di BPPT Tebu risetnya itu kan. Tapi karena pandemi ini kan akhirnya nggak jadi Tebu. Jadi sementara risetnya itu di tempat magang. Gimana? Tempat magang. Ya. Implementasinya Bu. Betul. Nanti Sebenarnya kita ini juga kembalinya ya, ke prodi. Iya betul, kembalinya ke prodi sih Pak. Jadi Iya. justifikasi kita apa yang dilakukan mahasiswa karena ini kan berbasis CPMK nanti. Jadi CPMK-nya itu diuraikan pekerjaan apa yang akan dilakukan mahasiswa di lokasi tersebut dengan luaran riset gitu loh. Nah, tentu di dalamnya ada tugas akhir gitu ya karena yang akan dihasilkannya langsung tugas akhir gitu. Nah, apakah ada kewajiban mahasiswa menghasilkan artikel nanti? Karena ini berbasis riset gitu. Iya, nanti itu Bu, nanti insya Allah ya itu Bu kita kawal sampai itu skripsinya selesai sampai dia ada terbit artikel. Ya. Minimal yaitu Bu Sinta 5 dan 6 ya. dulu. Terakreditasi ya. Terakreditasi Sinta. Ya. Jadi nanti outputnya itu seperti itu. Ya, betul. Ya. Nah, itu jadi kan yang output riset kalau justifikasi ya, Bu, ya? Seperti itu mengarah ke riset itu Pak. Mengarah ke riset ya. Iya. Yang penting ada outputnya ya Bu ya. Ya ada output. Jangan rancu dengan ini tadi magang. Nah kalau konsepnya tadi biar sekalian ini ya, magang. Bu, ya? Jadi mungkin sistemnya ini Bu. Jadi kalau Sinta 5 itu 76 sampai 80 gitu. Ya. Nah jadi di sini. Nah, walaupun konsepnya Bapak tadi ambil lokasi magang, karena dia akan menghasilkan sesuatu dalam bentuk publikasi, bisa dikategorikan riset gitu. Iya. Nah, ya. Tapi jadi kalau laboratoriumnya lapangan ya Bu ya. Iya betul, itu bisa Pak. Ya, nah itu sesuai itu. Tapi karena kalau juga metodenya orang di proyek kan juga sama toh Bu. Maksudnya kalau misalkan mau bangun ini karena metode pelaksanaan metode penelitiannya seperti ini gitu loh Bu. Jadi juga hampir sama sih Bu metodenya. Sama. Nah kalau seperti itu, nah sesuai dia. Ini kan publishnya nih Pak. Mungkin bisa ditambahkan bentuk luaran yang akan dihasilkan. Ini kan ini nih indikator ketercapaiannya. Contohnya gini. Apakah dia akan menghasilkan satu kebijakan misalnya, ataukah dia menghasilkan desain, ataukah dia akan menghasilkan sesuatu yang misalnya berupa hak cipta gitu, hak paten sederhana. Nah itu berbasis riset. Walaupun metode yang dia kembangkan di lokasi tadi proyek, nah mungkin dia cara menghitung proyeknya ini lebih simpel. Dia buat dalam bentuk program komputer misalnya. Nah kemudian bentuknya audiovisual itu dihak ciptakan. Itu udah jadi berbasis riset. Tapi ada luaran. Nah, jadi kalau ini kan cuma ini media komunikasi, media untuk publish, media publikasi. Nah, sekarang bentuk yang dihasilkan nih kualitas produk inovasi yang Bapak tulis ini apa? Nah, jadi harus ada terukurnya. Kualitas yang mana yang harus dihasilkan. Nanti kan mahasiswa ngaku. Jurnal itu bukan ya Bu ya? Bukan, itu adalah artikel jurnal itu
publikasinya ya. Yang publikasinya. dia tulis di artikel jurnal itu apa sebenarnya gitu. Nah, itu Yang luaran. paling bisa diaplikasikan yang itu Bu ya, hak cipta ya Bu ya. Ya, dia jadinya hak Jadi cipta. yang lebih rendah Bu ya. Lebih rendah di Maksudnya situ. yang bisa aplikatif itu loh Bu. Ya, contohnya ya, misalnya ini tadi lokasinya apa tadi proyek ya Pak ya? Ya, di Proyek. PT Exindo ya Bu. Ya, di situ si mahasiswa ini melihat keadaan yang misalnya ini padahal bisa disimpelkan dengan metode, satu metode, ya. Sehingga mahasiswa ini mengcreate satu desain, mengcreate satu metode, mengcreate satu foto, ya, itu juga bisa. Nanti ya. luarnya adalah hak cipta. Nah, bahkan mungkin dia paten sederhana dengan 1 sampai 3 klaim. Nah, itu udah jadi kalau sampai ke paten ini udah ada selesai nih ininya risetnya gitu. Kalau paten itu kayaknya juga membutuhkan waktu ya Bu ya. Ya, makanya mungkin paten sederhana, kalau paten Draft sederhana itu, Bu, ya? bisa Pak. Ya, paten Ya, sederhana dalam waktu 1 tahun dia akan untuk mendaftar ya, dibantu oleh dosen pembimbing ya. Ya, Bu. Jadi nggak mesti dia nunggu keluar sertifikatnya ya gitu. Oke. Ya, baru dia akan apa namanya ada atau buku TTG yang akan dia hasilkan Pak, atau buku monograf gitu, referensi. Nah, itu luaran yang dia ceritakan dalam bentuk gitu. Ya. Jadi kan sebenarnya kalau di garis bawahi memang yang MPKM itu berarti kan mahasiswa yang itu Bu ya, yang dia memiliki daya ekspor yang tinggi gitu loh Bu. Betul. Nah Ya. itu Bu. Kalau KPT biasa kan ya mahasiswa reguler tuh Bu ya. Kalau Ya. MPKM berarti dia mahasiswa kayak yang akselerasi gitu loh. Betul. Jadi yang mau mahasiswa dengan daya ekspor yang tinggi gitu loh. betul, imajinasinya tinggi ya. Kita salurkan gitu. Kita salurkan, ayo jalankan ke sana. Ternyata dia bisa mengkombinasikan bidang-bidang ini. Nah, itulah tadi yang kita ini kan. Nah, ini diseleksi nggak Pak mahasiswanya? Ada sih Bu, diseleksi kemarin tuh metodenya masih itu Bu, dengan melihat nilai akademik Bu. Dan dilihat dari itu Bu, keterampilannya itu Bu. Keterampilannya kita tes dengan beberapa software dulu Bu. IPK menentukan misalnya? Ya, IPK dari nilai akademik itu IPK hasil sementara. Ya, betul. Ya. Nah, itu sudah terlihat di panduannya Pak ya, SOP-nya? Iya, sudah Bu. IPK Ya. minimal 2,75. Oke. Iya. Nah, kemudian nanti teknis pelaporannya, mahasiswa melaporkan juga kan? Iya Bu, sementara ya. Ya. Nah, itu udah oke tuh Pak. Tinggal ya menunjukkan karena sudah implementasi ya. Jadi mungkin ini mahasiswanya jalan udah berapa lama Pak? Yang paling lama tuh yang magang. Magang udah berapa lama tuh? 1 atau 2 bulan kalau nggak salah. Udah 2 bulan. Ada nggak bentuk ininya Pak? Luaran yang sudah dihasilkan magang ini apa yang dia laporkan? Berupa apa? Kemarin apa itu yang dilaporkan itu berupa itu Bu, video pembelajaran di sana gitu Bu. Terus ada lagi konsultasi dengan dosen pembimbingnya masing-masing sih Bu terkait itu pelaporan yang dilaksanakan di sana. Ya, nah itu nanti Bapak bisa ceritakan pada saat Monef ya. Jadi bentuknya tadi kalau video kan nanti itu versi putar. Nah maksud saya itu, komunikasi si mahasiswa dengan dosen pembimbing berupa apa? Nah misalnya lah contohnya dia dengan Zoom, ya misalnya Zoom dia sekali seminggu, bentuk fisiknya Zoom itu di capture, jadi di slide Bapak tampil fisiknya. Nah, kemudian juga nanti ada juga kalau versi kami ini dengan membuat ini Pak medsosnya IG. Jadi di Instagram. Jadi dia melaporkan. Jadi memang khusus dibuat akun versi mahasiswa ini. Misalnya tadi ada berapa orang Pak? 3 ya? 3. Iya Bu, 3. Di satu lokasi yang sama. Jadi usahakan lokasi yang sama misalnya. Nanti dia akan memposting di situ laporannya gitu. Jadi dia mulai story-storynya. Jadi memang akun IG itu resmi. Dan itu dipublish gitu. Nah, dan itu menimbulkan rasa ini juga oleh mahasiswa yang lain. Wah, kayaknya enak ya gitu. Jadi jadi secara tidak langsung promosinya seperti itu. Nah, kita juga misalnya cantumkan logo institusi gitu. Jadi memang ada secara promosi gitu. Jadi IG-nya kan versi mahasiswa lebih cepat dengan IG ya Instagramnya. Karena kan zamannya itu Bu ya. Zaman anak-anak milenial. Iya, gitu. Nah, nanti juga dilihatkan. Jadi komunikasi dosen pembimbing dengan mahasiswa, ya bisa dengan Zoom tadi, dengan Instagram, gitu. Jadi capturekan
capture linknya juga gitu. Itu udah menunjukkan implementasi juga gitu. Ya, ya, Bu. Seperti itu Pak. Tinggal kita Kreativitasnya. mengemasnya, Bu. Kalau implementasinya sudah ya. jalan sih, Bu. Sudah jalan. Part-partnya itu sudah jalan, Bu. Ya. Tinggal cara mengemas kita itu loh. Cara mengemasnya. Cara menyajikannya di Betul, Monef ya. itu, Bu. Ya. Karena itu kan bentuk akhirnya lagi kan gitu. Nah, mungkin tambah. menambahkan Pak Andika, ya. Bu Reni menambahkan, kebetulan saya kan juga pembimbing magang ya Bu ya. Jadi kita ada 2 tempat Bu. Yang pertama itu magang di proyek ya. Jadi ada proyek pembangunan kebetulan hotel 10 lantai Bu. Jadi memang di situ tuh topiknya menarik ya Bu, karena hotel itu berada di pemukiman padat penduduk, kemudian dalam satu wilayah hotel itu ternyata kondisi karakteristik tanahnya itu berbeda-beda Bu. Jadi memang kemarin menarik ya. Jadi walaupun berdekatan ternyata memang uji mekanika tanahnya itu juga berbeda-beda. Jadi kemarin memang mahasiswa belajar, makanya di situ juga ada ya risetnya ya Bu ya. Jadi memang menarik seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada magang yang sifatnya itu lokasinya itu proyeknya banyak Bu. Jadi magang di salah satu perusahaan tapi dia menangani banyak proyek Bu. Jadi dalam satu kegiatan seperti itu. Kemarin untuk laporan hariannya mereka itu melaporkan ke pembimbingnya Bu. Jadi setiap aktivitas mulai pagi sampai pagi lagi, karena kebetulan proyek jalan Bu. Jadi sampai pagi lagi. Tadi juga sampai jam 6 pagi masih beraktivitas ya, dari mulai start jam 9 malam sampai jam 6 pagi. Jadi real time Bu. Jadi tiap jamnya itu mereka melaporkan titik koordinatnya, kemudian aktivitas termasuk selam tesnya Bu. Jadi di setiap truk molin itu didokumentasikan. Apakah seperti itu juga perlu ditampilkan ya Bu? Jadi kita bisa memantau real time Bu. Jadi mereka di grupnya WhatsApp itu, jadi titiknya, koordinatnya dan aktivitas itu dilaporkan kepada kami dosen pembimbing itu aja Bu kemarin. Nah itu Pak. Jadi kan tadi real time dilaporkan secara WhatsApp kan Pak. Nah cuma kan kalau WhatsApp kan mungkin itu hanya satu arah, dosen pembimbing sama si ini tadi mahasiswa. Akan lebih baik kalau dia laporkan juga dalam bentuk story. Jadi story di ini IG, dan itu memang luar biasa, tampilannya itu akan luar biasa mempengaruhi mahasiswa lain gitu ya. Karena kan dia membuat satu akun, memang akun di luar akun pribadinya, satu akun khusus untuk memposting kegiatan magangnya gitu loh. Jadi dikumpulkan mahasiswa-mahasiswa yang ini, ayo posting di sini gitu. Jadi hidup gitu ya. Nah, versi seperti merangsang mahasiswa lain ya. Mahasiswa merangsang jadi merangsang mahasiswa lain, kemudian ada poin ininya loh untuk, karena kalau yang seperti ini kami memberlakukan pada KKN ya. Nah, KKN tematik itu jadi satu lagi ada keuntungannya nih untuk dosen. Jadi kita pun mempunyai arsip data kita di sana. Nah kalau WA tadi kan Pak, jadi udah penuh handphone kita ya. Kadang-kadang kita nanti clear chat apa semua. Tapi kalau dengan Instagram ya, kita mengambil gambarnya sampai nih gambarnya nggak bagus nih. Kita kan bisa posting untuk nanti di artikel misalnya ya. Nah diambil lagi, dia ini lagi gitu. Jadi kita mengikuti yang dari story chatnya dia. Story chatnya itu dia kumpulkan nanti misalnya ini kegiatan minggu pertama, minggu kedua, dan itu terdokumentasikan gitu. Di situ ininya Pak, itu salah satu bentuk ya menggunakan tadi Instagram tadi, atau dengan cara ada lagi dengan cara ini kita Classroom, karena versinya kami buat karena kita nih berbasis data, khawatirnya dengan WA tadi hilang gitu, datanya. Nah jadi kita kumpulkan, jadi Classroom, versi Classroom ada, versi publikasi. Kalau kan IG tadi kan semua orang bisa lihat ya. Tujuannya tadi memang untuk mempromosi gitu. Tapi kalau ada data tertentu yang Bapak tidak ingin publish ya, keluar, tapi Bapak membutuhkan datanya, mereka minta dilaporkan. Nah, yang versi yang agak secret misalnya dengan Classroom atau apa ya versinya. Nah, disitulah berkumpul gitu. Nah, itu Pak. Baik Bu Reni, terima kasih. Ya Pak. Terima kasih Bu atas masukan yang berharga ini, akan kami aplikasikan Bu untuk yang ini Bu. Karena yang KKN tematik kami itu yang paling banyak Bu. Jadi ada 10 di KKN Desa Pandanrejo, ada 10 itu di Kelurahan Merjosari Bu. Kan kalau pakai IG itu kayaknya asik ya Bu ya, maksudnya. Asik Pak. Malah kita karena kan
dia membuat TikTok 10 detik lah ceritanya ya pokoknya versi pelaporannya tuh jadi seru gitu ya. Jadi nah apalagi mahasiswa kalau dibuatkan kreasi tanpa batas itu ya keluar semuanya kreativitasnya gitu. Iya gitu. Ya, mungkin tambahan lagi Iya. untuk Bapak Ibu dosen teknik sipil yang lain, Bu Prima mungkin yang di bidang beliaunya adalah bidang pendidikan, Bu. Oh ya. Ya, silakan Mbak Bu Prima. Ya. Iya, Terkait untuk MBKM. ya, terima kasih Pak Andika. MBKM ini kalau untuk saya masih sangat baru ya Bu. Jadi saya juga masih belajar gitu. Namun kesemuanya overall sangat sangat bagus untuk anak-anak kedepannya gitu. Iya. Itu saja kalau dari saya. Iya. Ya, terima kasih Pak. Gimana terus Bu Prima? Tahap Mungkin pembelajaran ya, Bu Ima. Ya. monggo Bu Wifi kalau ada tambahan Bu. Terima kasih Pak Andika atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Alhamdulillah, ini merupakan ilmu baru bagi saya, Bu. Terima kasih Bu. Saya mulai dari awal tadi sampai jam sekian. Alhamdulillah, jadi banyak ilmu bagi saya karena ini semuanya masih belajar ini Bu sebenarnya Bu. Dan keingintahuan kami sebenarnya sangat besar. Nah, dari Bu Reni, alhamdulillah kami jadi dapat ilmu yang banyak, istilahnya begitu. Kemudian yang ingin saya tanyakan Bu, yang menarik ini Instagram Bu ya. Ya. Kalau dari Instagram ini nanti langsung diberikan di floor ke YouTube, apa boleh ya? Untuk pelaporannya itu bagaimana Bu? Terima kasih sebelumnya. Ya. Mohon Terima izin. kasih Bu. Ya. Jadi maksudnya tadi kegiatannya ya dari Instagram nanti posting ke YouTube ya gitu. Sebenarnya boleh Bu. Ini kan dari kementerian kan dia membatasi YouTube dengan versi gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya tadi dari IG lebih baik lagi sebenarnya lebih real lagi itu dari IG tadi ya. Nah, baru kita posting dengan ketentuan memang izinnya memang ini ya, jadi nggak ada hal-hal oh nanti mahasiswa nggak boleh diposting gitu ya, tapi yang memang kegiatannya memang ini sebaiknya dari itu bisa langsung ke YouTube Bu. Jadi ada channelnya bisa Instagram, YouTube itu udah masuk gitu. Nah itu yang lebih baik gitu. Dibentuknya. Jadi kita pun tidak tidak membuat satu hal yang mengada-ngada ya, karena memang real kegiatannya nampak dan kalau memang akan kita posting di YouTube, memang dengan caption resmi. Jadi artinya bukan mahasiswanya yang ini langsung, tapi dari institusi, kitanya dari prodi gitu. Kita yang posting ke YouTube dengan caption resmi. Ini kegiatannya apa? Karena nanti ini kan membawa nama institusi, gitu ya, nama institusi. Nah itulah kumpulan dari IG mereka dijadiin satu, gitu ya. Nah jadi nanti masukkan ke YouTube gitu. Ada captionnya, kegiatannya ngapain gitu. Jadi justru terbantu ya. Jadi kita pembuat videonya dari mahasiswa langsung gitu. Kegiatannya nampak gitu. Ini ya. Gitu Bu Pri. Ya. Baik Bu Reni, terima kasih. Sama. Monggo Pak Andika, saya kembalikan ke Pak Andika nih. Mungkin ada tambahan lagi di kami itu ada ada beberapa dosen praktisi. Ya. Itu kan juga sangat pas untuk konsep MBKM ini ya Bu ya. Kan dekat dengan praktisi gitu Bu. Mungkin Pak Erisadi dan Pak Fauzi mungkin ada yang bisa ditambahkan Pak. Monggo Pak. Jadi ada praktisi yang mengajar ya gitu ya? Iya. Ya. Monggo Pak Fauzi. Kira-kira gimana nih Pak Fauzi pengalamannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kita semua. Ya, Pak. Ya sebetulnya mohon maaf Bu, saya tadi agak ada tugas di pimpinan, jadi tidak terlalu 100%, tapi 80% saya sudah mengikuti juga walaupun tidak di depan. Jadi gini. Saya juga sama, apalagi saya Bu praktisi, tidak selalu ke kampus. Saya sama dengan Bapak Ibu yang lain, sama-sama belajar dan alhamdulillah ini ada pola Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
Dan saya juga kebetulan ini mendengar ini pertama kali juga dari Brawijaya juga mengadakan juga, Bu, ternyata. Jadi hampir seluruh Indonesia. Gitu. Ya, seluruh Indonesia, Pak. Oke. Nah, yang ingin saya tanyakan kaitan dengan praktisi, Bu. Kriteria apa yang tadi juga Pak Galih informasi juga mengenai beberapa tempat magang ini terutama. Apakah ada kriteria-kriteria yang sebagai parameter kelayakan dari teman-teman mahasiswa untuk melakukan MBKM ini? Ya. Itu pertama. Terus yang kedua, soalnya gini, kadang-kadang itu kalau di kegiatan itu terus terang aja di kami, Bu, ya, di kebetulan saya di Dinas PU Sumber Daya Air Kabupaten Malang, Bu. Ya. Itu saya sampingan di situ, Bu, tapi utamanya saya dosen di Unitri. Oh. Sampingan dari situ ya, Pak. Iya. Yang ingin saya tanyakan lagi, karena kan gini, Bu, ya, kadang-kadang untuk teman-teman yang apalagi di dalam pelaksanaan kegiatan proyek terutama itu kan kita minim sekali terhadap pembimbing, terutama yang lapangan. Sementara yang untuk pembimbing dosen di kampus, dari kampus itu kadang-kadang terkendala waktu dan sebagainya. Nah itu apa bisa misalnya kita sementara ini untuk yang praktisi kadang-kadang itu tidak bisa orang yang ahli benar yang sesuai dengan keilmuan, Bu. Kadang-kadang itu pelaksananya itu ya D3, kadang-kadang STM gitu. Nah, kendalanya di situ. Apakah bisa seandainya pembimbing lapangannya itu di bawah standar seperti itu? Terima kasih penjelasannya. Ya. Terima kasih Pak Fauzi. Nah, benar ya. Ini bagus sekali. Tadi kita cerita tentang dosennya ya. Nah, Bapak Ibu, jadi ini yang hampir saja kita lupa bahwa ada mitra. Nah, mitra ini harus ada pembimbing mitra. Ya, jadi di aplikasi MBKM silahkan Bapak Ibu buka aplikasi MBKM Belmawa ya. Di sana ada 4 akun. Akun pertama adalah akun perguruan tinggi ya yang akan megang. Yang kedua adalah mahasiswa. Jadi akun mahasiswa pertama mendaftar akun mahasiswa, akun perguruan tinggi, akun dosen dan akun mitra. Nah, jadi si mitra akan memberi nilai. Nah, jadi memang benar sekali. Kebayang nggak kalau mitra yang mengasih nilai tadi STM ya Pak? Ya, nah seperti itu. Inilah dia yang akan kita namai tadi PDKT kita tadi, pendekatan kita. Jadi misalnya kita tadi magangnya ke satu proyek. Nah, kebetulan tadi Pak Fauzi lah yang owner, kena PU ya, owner di proyek itu misalnya. Nah, ini kita bagus sekali mendapatkan mitra yang sudah dekat gitu ya. Artinya tuh kita pendekatannya udah enak. Pak, nanti tolong diberi ya pembimbingnya kriteria kami adalah yang paham ini, yang ini, yang ini. Nah, itu yang memberi nilai di lapangan. Gitu loh. Jadi nilai dari mitra itu yang masuk untuk kita konversikan ke mata kuliah. Jadi benar sekali kalau dinyatakan apa sih kriterianya? Kriterianya prodi lah yang mengkrit, yang membuat. Ya, apa kriterianya yang sesuai CPL kita. Nah, tadi proyeknya tadi SDA misalnya. Kemampuan apa yang kita titipkan ke proyek tersebut, kemampuan anak kita. Ini kita seorang orang tua yang membawa anak keluar. Bapak, Ibu, mitra, tolong ajarin anak kami. Ini kami titipkan CPL-nya. CPL-nya adalah mampu untuk menguasai kemampuan apa tadi. Nah, itu contoh satu. Nah, kita yang merumuskan. Pekerjaannya ada di sini. Kita titipkan ke mitra kita. Tolong 10 kemampuan ini kami titipkan di sini. Beri nilai nanti. Untuk mata kuliah mana? Mata kuliah yang ini, A, B, C, D, gitu. Itu yang kita dudukkan bersama mitra.
Jadi betul sekali pertanyaan Pak Fauzi. Nah, pendekatan kita dengan mitra ini, jangan sampai nanti ternyata mahasiswa kita dalam tanda kutip dirugikan. Dirugikan mahasiswa kita 1 semester di lapangan, ternyata tidak mendapatkan pembimbing yang pas. Ya, artinya mahasiswanya seperti kerja praktek. Inilah nanti cuma tanda tangan terakhir gitu ya, seperti itu. Nah, kita berharap ini bukan hanya sekedar mendapatkan tanda tangan dan nilai, tapi adalah pembimbingan di lapangan. Nah, jadi sangat penting nih Pak Fauzi sebagai dosen dan juga di mitra. Orang-orang seperti ini yang kita harapkan gitu untuk mitra tadi Pak. Gitu. Jadi peranannya adalah memberikan, menyampaikan ke jadi komunikasinya kalau kita mitra, dosen mitra dengan dosen pembimbing kegiatan. Ya, atau mungkin istilahnya dosen PA, tapi kalau kami namanya dosen pembimbing kegiatan. Itu yang akan melaporkan. Bagaimana keadaan anak kami di sana? Nah, dilaporkan oleh dosen mitra. Atau malahan kita nitip tolong ajarin ini ya, ataupun juga tolong kompetensi ini tolong di skill ini anaknya agak gini-gini dikit misalnya. Kita titip lah gitu. Gitu. Ya Pak Fauzi, Pak Andika. Jadi dosen mitra namanya. Ininya. Terima kasih ya. Bu. Terima kasih Pak, banyak. ya, Bu. ya. Oke. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, sangat luar biasa. Kami banyak masukan sekali, malah tambah kira-kira sudah berapa persen nih Pak Andika yang mau besok munai? Iya, untuk di mana Pak Andika? Iya. Kemudian 90% gitu Bu. Sip. Ya. Gitu Nah, Bu. luar Ini biasa. saya tanya Bu. Tuh. Kan Tanya. sesuai dananya itu Ya. 90% berarti yang di mana baru 90% gitu ya Bu Reni. Ya? Betul. Kalau enggak nanti Begitu, ya. uang ini termin terakhir nggak cair Pak. Jadi Begitu, memang ya. syaratnya harus mencapai itu ya. Oke. Jadi kita nanti kemas dengan sebaik mungkin ya. Nah kemudian kita cover ya, tunjukkan bahwa kita sudah berbuat gitu. Sebenarnya kita sudah berbuat, tapi kemasannya, packagingnya aja nih Pak gitu ya. Packagingnya betul gitu. Ya. Ya. Baik. Terima kasih Kalau sekali. boleh boleh usaha Tambahkan, apakah ada monggo. itu Bu ya? Apa ada contoh untuk laporan kemajuan itu apakah ada boleh Bu diberikan sebuah contoh gitu Bu? Oh, tidak boleh. Nah, kalau laporan kemajuan karena dia unik ya, sebenarnya Pak ya, kata kuncinya ya, untuk laporan kemajuan ini, itu Bapak kumpulkan dari item kegiatan. Ya, Karena ya, kan Belmawa hanya memberi kerangka besar. Kerangka saja. Nah, jadi versi masing-masing kita itu kan Bapak kumpulkan aja dari kegiatan-kegiatan gitu ya. Dijadikan satu. Yang akan dikejar adalah luarannya tadi mencapai IQ yang mana yang Bapak janjikan. Simpel kok Pak gitu. Jadi karena juga untuk membaca sedetail itu saya juga nggak ini juga untuk apakah reviewer akan membaca detail gitu ya. Yang mereka akan nilai yang lebih bobot besar itu pada saat presentasi Bapak nanti gitu. Itu dia. Presentasi Budian Bu ketuanya. Oh, Budian ya Budian akan presentasi. Nah, jadi memang disiapkan slide Budian. Jadi yang diperlukan adalah slide yang ini iteratif. Jadi pokoknya yang penuh ini Bu ya, yang penuh kegiatan isinya gitu. Nah, itu yang Ibu siapkan ya, yang di situ aja. Karena selebihnya kita kan akan bercerita aja gitu. Ya. Nah, waktunya juga 10 menit ya. Kayaknya nggak lama-lama itu untuk presentasi. Total 30 menit Pak. Atau berapa Pak? Sudah diinikan nggak? Kalau itu Bu presentasinya 10 menit, tanya jawab 15 menit Bu. Ya. Jadi itu kayak konsep kita itu serem gitu loh Bu. Enggak Pak, di pokoknya jangan biarkan bertanya Bu Dian pemonefnya, tapi Ibu aja yang nyerocos dengan kegiatan ini, tunjukin semua kegiatan gitu. Dan ini output kami ini habiskan 10 menit ya, sampai nanti udah gitu ya, nggak ada lagi bahan pertanyaan gitu. Gitu ya strateginya. Strateginya gitu, karena gini Pak, betul. Jadi kebanyakan prodi itu lupa menunjukkan gitu ya, karena ini kita tatap mukanya online, lupa filenya kayak gitu. Itu memang ini. Jadi kumpulinlah file-file semua itu digabungkan. Jangan sampai nanti pada saat ditanya kita bingung, nggak bawa atau nggak ada. Nah, padahal kita punya. Nah, itulah persiapan kita dalam slide tadi, walaupun slide-nya misalnya 10, tapi capture gambarnya itulah yang bercerita gitu.
di capture gambarnya gitu. Nah itu udah bercerita tuh Bu Dian. Gitu. Ya. Nanti untuk yang monef itu berarti anu Bu ya, maksudnya yang presentasi itu berarti kita bisa ikut semua Bu ya panitianya dari. Kalau biasanya kami gini kan, kalau nggak salah hanya yang masuk dalam Zoom 2 orang ya, Oh, 2 orang, atau Bu, 3. ya? Nah, Ya, tapi sisanya Zoom yang pertama ini kita ini Pak pakai akun untuk pakai Infocus. Oh, gitu, Jadi Bu, ya? kita melihat semuanya dalam satu ruangan gitu. Jadi, tapi melalui si Zoom-nya si dosen gitu, Oh, dicabangkan. gitu, Bu, ya? Jadi kita sorot gitu Pak. Nah, kalau apa namanya, kalau nggak salah dibatasi karena akunnya ini kan nasional gitu ya. Ya, Tapi ya. kalau diizinkan masuk semua boleh. Tapi kalau nggak diizinkan masuk, ya itu tadi kami caranya Pakai kami yang itu aja Bu ya. layar tancap di Infocus prodi, aja. Oh iya. Fokus. Gitu. Ya, Bu, Sehingga nanti pada berarti saat kami menjawab siapkan kan, gitu aja Bu. ya gitu Ya, gitu. Ya, disiapkan ininya. Di akunnya jadi dilihat bersama gitu. Iya. Gitu Pak Andika. Sama seperti yang PKM kemarin, PKM Ya. yang mahasiswa itu. Mungkin hampir sama seperti itu Pak Andika. Bismillah ya. Siap. Baik, kayak kalau misalnya ini sepertinya gimana Pak Andika, mau melanjut? Lanjut Bu. Kalau yang UWG sudah berapa persen Bu kemarin? Ya. Oh iya ya. Itu satu ruangan. Satu ruangan. Ya. Baik. Ya. Untuk beberapa hal sebenarnya saya juga sudah saya catat beberapa hal mau saya pertanyakan. Tapi ini waktunya sudah hampir 2 jam ya Pak Andika. Mudah-mudahan kita anggap ini adalah cukup. Tetapi mungkin insya Allah bila ada beberapa hal yang memang kita perlu share dengan Bu Reni, mohon kami bisa diberikan fasilitasi. Entahlah mungkin Pak Andika nanti WA ke Bu Reni atau Ya. kami bisa menghubungi. Ya WA saya ada itu. di Pak Andika ya, nanti bisa Ya. di. Betul. Bu Reni, mungkin terima kasih sekali atas masukan dan lain-lainnya sampai akhirnya dituntas habis bagaimana teknik jujurnya dalam menghadapi Monef ya. Padahal kita judulnya itu workshop curriculum ya. Ya, strategi Monefnya ya kita ambil ya. Iya, jadi strategi Monefnya itu. Tapi itu malah justru berharga barokahnya di situ. Amin. Iya, nggak apa-apa. Ya ini sangat luar biasa. Jadi kita kemas baik, kemas semuanya, jadi kena semuanya. Sesuai dengan waktu Pak Andika mungkin kita bisa cukupkan sekian gitu ya. 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 Baik Bapak Ibu ya, jadi mohon maaf jika ada kesalahan ya. Jadi sebelum dikembalikan ke Pak Andika, jadi nanti jika ada pertanyaan silahkan nanti melalui Pak Andika bisa ditanyakan ya. Semoga sukses ini kita tahun depan bisa ikut hibah yang lain ya Bapak Ibu ya. Insya Allah. Insya Allah. Jadi kepengen juga ya Pak Andika. Betul ya. Kembali ke Pak Andika. Ya, monggo Pak Andika. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Reni atas ilmunya Bu ya yang sangat bermanfaat kepada prodi kami Bu ya. Itu akan catatan penting nanti kurang kenceng Pak Andika. Catatan penting nanti akan kami itu Bu, akan kami laksanakan Bu ya dari Bu Reni itu. Terima kasih banyak. Mungkin Pak Gale selaku Wakil Dekan mungkin ada yang terakhir Pak disampaikan. Silakan Pak. Kami mewakili fakultas mengucapkan terima kasih ya Ibu Reni atas materinya. Semoga menjadi amal yang barokah bagi Ibu juga. Semoga kita semua bisa melewati pandemi ini dengan lebih baik lagi ya Bu. Kita bisa beraktivitas seperti semula seperti itu. Terima kasih atas masukannya tadi ya. Jadi kita sudah banyak kegiatan tapi kurang terdokumentasikan ya Bu ya. Terdokumentasikan ya Pak, itu yang penting ya. Itu mungkin masukan yang sangat bagus ya Ibu ya. Seperti itu mungkin dari kami cukup sekian Bu. Terima kasih. Mohon maaf apabila dalam kegiatan ini ada yang belum maksimal Ibu. Kami semua mohon maaf. Mungkin dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami kembalikan kepada MC. Ya. Terima kasih atas pemaparan dan diskusi yang luar biasa sehingga kita mendapatkan banyak sekali bekal dan materi yang bisa kita aplikasikan untuk program MBKM ini. Semoga acara rekonstruksi kurikulum MBKM ini memberikan banyak sekali manfaat kepada fakultas, kepada kita semua, dan kepada program studi teknik sipil.
tidak terasa kita sudah di penghujung acara pada siang hari ini. Saya Seto Rupiana sebagai pembawa acara. Terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara ini dari awal hingga akhir. Saya ucapkan minta maaf jika saya memiliki kesalahan kata dan kesalahan berkata yang tadi. Akhir kata, terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ya, terima Bapak kasih Ibu. Bapak Ibu. Terima Ya, kasih Bu Reni. sampai jumpa Terima kasih lagi banyak. ya. Sampai jumpa. Ya, Terima kasih. izin ya. Ya. Pak, Ibu. Ya. Ya.